Nur Rohim Yunus SHLLM dan Pak Ridwan Arifin SHLLM, serta peserta workshop nasional jurnal hukum yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara workshop nasional Jurnal Hukum Seri 1 Tips and Tricks Bagaimana Menggait Penulis Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Gugus Pengembangan Jurnal FH UNES yang bekerja sama dengan jejaring Indonesia Law Journal Heroes dan Pejuang Jurnal Hukum Indonesia. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Nike Natasha Dewi Sumartono sebagai moderator dalam acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, pemaparan materi 1 oleh Pak Nur Rohim Yunus SHLLM. Yang ketiga ialah pemaparan materi 2 oleh Pak Ridwan Arifin SHLLM. Selanjutnya tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Sebelum masuk ke rangkaian acara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan workshop nasional jurnal hukum. Yang pertama, peserta wajib menggunakan username akun Zoom dengan nama yang dipakai saat pendaftaran. Kedua, selama acara berlangsung, peserta wajib menyalakan kamera kecuali dalam keadaan tertentu. Ketiga, agar acara berjalan dengan kondusif, maka para peserta wajib mematikan mic kecuali pada saat dipersilahkan oleh moderator. Yang keempat, saat sesi tanya-jawab dan diskusi, peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand. Yang kelima, pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir, apabila tidak berkepentingan, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan fitur chat dan raise hand. Hadirin sekalian, memasuki acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Ibu Dr. Rodiah SPD SHMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan rahmat, nikmat, sehat. Yang paling penting sekarang dalam kondisi kita prihatin adalah sehat dulu, atau kita balik bahagia, nanti pasti sehat, kemudian pasti bekerja. Mungkin begitu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan saya muliakan ini narasumber pembicara sahabat saya, Mas Nur Rohim Yunus, yang sedang studi PhD di Rusia, dan kebetulan ini pulang. Terima kasih, saya sudah bertemu mungkin 4 tahun yang lalu dengan beliau, dan memang beliau memiliki konsentrasi, saya ulangi, memiliki kepedulian terhadap jurnal bereputasi di UIN dan berbagi pada jurnal-jurnal hukum di Indonesia, bahkan memberikan banyak ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, saya menghaturkan terima kasih Mas Nur Rohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, terima kasih. Dan yang kedua adalah Mas Ridwan, yang memang
Fakultas Hukum ini usianya baru 13 tahun, Mas Nur Rohim. Dan alhamdulillah sepanjang kita lahir 2007 sampai 2014, 15, kita itu satu jurnal Pandekta. Dan alhamdulillah ini Pandekta sudah Sinta 2. Dulu dikelola dengan super tim Pak Saru yang kebetulan ini sedang kuliah juga di luar negeri. Dan menjamur dikonstruksi oleh dosen-dosen muda, Mas Ridwan dan timnya, kita hari ini memiliki 13 jurnal, Mas Rohim. Dan itu adalah semangat yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini adalah salah satu di mana kita untuk banyak menimba ilmu, menguatkan bagaimana kita mengelola jurnal dan menggait penulis luar negeri. Trik-triknya seperti apa? Sehingga ini saya juga sudah mengkomunikasikan juga ke para pengelola jurnal untuk bergabung. Ini bergabung juga ada Bu Anis Widowati nih, teman Mas Rohim, pernah ketemu juga ini. Selamat pagi Bu Anis. Bu Anis Widowati. Selamat pagi Bu. Iya. Terus ini Pak Anis juga pakai baju seperti saya karena beliau senat Universitas Wakil FH menghadiri dan wajib dalam pengukuhan profesor. Serta para peserta yang saya banggakan, yang saya sangat mengapresiasi, ini dari UM Surabaya, ada dari UMM, UNED, Mas Gifari ini nanti salam buat Pak Dekan, kemudian dari PPSDM, kemudian beberapa dari perguruan tinggi lain. Alhamdulillah. Hadirin yang saya banggakan, pertama saya mengaturkan terima kasih kita bisa bertemu dalam Zoom dan banyak ilmu yang akan kita peroleh. Yang kedua, semoga pertemuan hari ini memberikan semangat kita yang luar biasa untuk mengembangkan jurnal. Karena jurnal itu adalah jantungnya. Kalau jantung berarti pusat darahnya, berarti pusat atmosfer akademik. Oleh karena itu, semangat untuk menjadi perguruan tinggi dengan core bisnis di Tridharma Perguruan Tinggi, desiminasi salah satunya adalah ada di jurnal. Yang ketiga, saya sekaligus mengaturkan pada semua tim pengelola jurnal Fakultas Hukum di Indonesia untuk saling bersinergis. Karena kekuatan kita adalah kekuatan bersama untuk setara hebat. Kalau berbeda itu pasti karena memang kita memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi berkesetaraan adalah makna komitmen integritas untuk reputasi bersama. Terakhir saya mengucapkan selamat dan semoga kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih panitia Supertim Mas Ridwan dan menjadi keberkahan Fakultas Hukum. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Dekan. Baik, acara yang kedua ialah pemaparan materi oleh pembicara pertama kita. Beliau ialah Bapak Nur Rohim Yunus, SH-LLM, lahir di Palembang 16 April 1979. Beliau merupakan editor-in-chief Jurnal Cita Hukum dan Eksekutif Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta, member Asosiasi Dosen Indonesia, member Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, member Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, member Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, member Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, serta Komite Member Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Rusia. Baik, untuk Bapak Nur Rohim Yunus SH-LLM, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya diberikan kesempatan, semoga suara saya lancar. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum UNES, Ibu Rodia, ya, namanya Ibu Rodia Tawangmangu. Kemudian ini beliau adalah rekan saya di Asosiasi Hukum Tata Negara, ketemu beliau waktu masih dengan anak yang masih kecil ya. Sekarang udah besar sih anaknya ini di Padang. Dan juga kolega saya Mas Ridwan Arifin yang pernah nulis di Jurnal Cita Hukum juga ini. Ya. Dan juga di sini saya lihat ada Mbak Anis Widiawati, kemudian Mas Kuku, dan beberapa teman-teman lainnya ini pawang-pawang jurnal semua sebenarnya. Termasuk juga Mas Saru itu kan juga pakar jurnal. Jadi banyak, kalau saya lihat itu sebenarnya UNES ini sudah lebih banyak pakar jurnalnya dibandingkan dengan kita. Jadi kita ini harus belajar dari UNES dibandingkan dengan saya yang didaulat oleh Mas Ridwan Arifin untuk menjadi narasumber pada hari ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ini adalah bahasa curhatan. Siapa tahu nanti yang saya sampaikan ini belum digagas oleh teman-teman begitu. Dan siapa tahu juga saya nanti juga mendengarkan curhatan teman-teman, saya dapat ilmu baru juga nantinya untuk kemudian menggaet penulis dari luar negeri, itu asing. Teman-teman semuanya, para pengelola jurnal di UNES, ini saya langsung share aja untuk pemaparan saya ya, saya lihat ya. Bisa dilihat ya, moderator. Ya, jadi ternyata setelah saya lihat itu tertulisnya Mas Ridwan ini mengundang saya untuk workshop nasional gitu. Jadi besar dia, bukan hanya curhatan. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting intinya adalah kita di sini sharing aja ya, intinya sharing. Maka kemudian kalau misalnya tidak memuaskan ya memang saya juga belum, ya bukanlah pakarnya untuk kemudian punya trik khusus apa bagaimana sehingga kemudian bisa mampu menggaet ya. Tapi intinya adalah memang ini adalah upaya-upaya yang memang selalu saya belajar. Jadi teman-teman semuanya, jadi saya adalah pimret jurnal Cita Hukum atau chief editor di jurnal Cita Hukum. Itu sejak berdirinya sampai dengan sekarang, sampai saya kuliah pun masih saya pegang karena memang ini ada terinspirasi dari beberapa jurnal dari luar, bahwasanya jurnal itu bukan pengelola jurnal itu tidak didasarkan pada SK. Karena kalau didasarkan pada SK, maka berganti pengelola jurnalnya, maka berganti pula sistem. Maaf, jaringannya putus ya? Iya Pak. Iya Pak. Sudah tersambung. Mohon maaf, tadi sampai ulang lagi aja. Ya. Jadi juga saya juga ada suaranya gitu. Mohon maaf teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya jurnal Cita Hukum itu adalah diri saya sebenarnya. Jurnal Cita Hukum adalah diri saya sendiri karena ketika dia masih awal-awal mulainya berdiri itu, mula-mula berdiri itu ya belum terakreditasi tahun 2013, 2014, itu sudah saya promosikan ke teman-teman di Asosiasi Hukum Tata Negara untuk mau menulis di jurnal kita. Padahal sebenarnya kadang-kadang orang nanya sudah Sinta berapa, sudah terakreditasi belum? Dulu itu belum ada Sinta-Sintaan, tapi bahasanya akreditasi cetak ya, B atau A gitu, B atau A, terakreditasi atau tidak begitu. Nah, jadi pertanyaannya sudah terakreditasi atau belum? Jadi kalau misalnya dianya mau nulis, misalnya kalau terakreditasi baru mau nulis, kalau tidak terakreditasi tidak mau nulis gitu. Nah, kadang-kadang itu juga menyinggung kita ya, kita sebagai pengelola jurnal kok orang-orang itu pilih-pilih jurnal gitu. Jurnal kita belum terakreditasi, jurnal kita belum punya indeks yang bagus, tapi kemudian kok mereka nggak mau nulis ya. Jadi itu juga yang menjadikan saya rasakan bagi pengelola jurnal yang belum menjadi jurnal bereputasi begitu. Nah, jurnal Cita Hukum ini memang jadi ketika sudah awal-awal berdiri kitanya, ya ini ada jurnalnya ya, jurnal Cita Hukum. Dulunya awal-awal berbahasa Indonesia dan memang tidak banyak yang mau nulis di situ karena awal-awal, tapi kita trik awal itu memang kitanya
memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang tulisannya terbaik untuk diterbitkan di jurnal kita. Jadi mahasiswa ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum itu, karena kita ada prodi hukum, ada prodi syariah dulunya ya. Jadi prodi syariah itu dianya gelarnya SSY, sarjana syariah, bukan sarjana sayuran, bukan. Kemudian ada SH, sarjana hukum gitu. Jadi kalau sekarang kan semuanya dua-duanya sarjana hukum semua. Nah, itu di prodi ilmu hukum itu sendiri ada penulis, ada mahasiswa yang skripsinya bagus, kita tawarkan untuk menulis di jurnal kita. Jadi sebegitunya kita mencari tulisan ya. Sampai-sampai ada tulisan orang yang belum bagus pun kita edit supaya jadi bagus dan bisa diterbitkan. Itu ketika awal-awal pengelolaan jurnal Cita Hukum di tahun 2013-2014. Jadi 2014, tahun 2013, 2014, 2015, akhirnya kita mencoba untuk ikut akreditasi cetak. Waktu itu belum online. Jadi mulai akreditasi online itu tahun 2016. Jadi kita ikutkan 2015 terakhir cetak, kita berikan borang yang sebanyak-banyaknya, borang-borang ya, bohong-bohongi orang itu. Borang itu banyak sampai bawa ke dikti begitu. Dan kita terakreditasi akhirnya terakreditasi B waktu itu. Tapi karena memang usia kita masih baru dan memang ada orang dalam yang memang tahu namanya borang ya, ada hal-hal yang bersifat administratif yang dianggap tidak memenuhi syarat, akhirnya kemudian kitanya diminta oleh Dikti untuk ikut akreditasi online tahun berikutnya. Jadi akhirnya yang akreditasinya B itu cuma berumur 1 tahun aja, kemudian di cancel untuk kemudian ikut akreditasi online. Dan itu sangat menyakitkan ya, padahal waktu itu kita sedang dapat bantuan dari Kemenak uang 50 juta rupiah, kita jalan-jalan ke Bali untuk studi banding di Udayana Bali. Ya. Kemudian juga kita juga, tapi tetap setelah itu masih tetap banyak bantuan di jurnal Cita Hukum untuk dana-dana pengelolaan jurnal. Pernah kita ada bantuan uang berapa sampai 100 jutaan begitu ya. Kita ke luar negeri studi banding ke Malaysia, kemudian juga ke Singapura dan sebagainya. Bahkan UNES beberapa kali tim kita, bahkan saya sudah beberapa kali ke UNES, ya itu kita belajar dari Mas Yoris untuk bisa terindeks DOAJ aja, itu sampai kitanya belajar ke UNES gitu ya, UNES. Bahkan juga di situ ternyata belajar untuk terindeks di DOAJ itu diajar juga bagaimana bisa terindeks di Web of Science walaupun masih SC. Maka kemudian kita tindak lanjuti dengan serius, akhirnya kita sekarang sudah terindeks di SC yang Web of Science-nya. Jadi kalau di Indonesia memang biasa aja Web of Science ini ya, karena dia belum SSI. Tapi kalau di luar negeri itu juga daya tarik, Mas Ridwan. Jadi ini boleh jadi juga kalau misalnya kita sebutkan dan kita dengan menyebutkan ke orang-orang dalam apa namanya dalam diskusi kita, misalnya saya tadi dalam forum internasional, saya suka menyampaikan saya chief editor jurnal hukum Indonesian Law Journal Cita Hukum, saya bilang itu sudah terindeks ke saya. Mereka langsung ingin tahu dan kita kasihkan linknya dan memang terbukti di apa namanya di linknya clarified itu kalau memang jurnal Cita Hukum terindeks Web of Science walaupun masih standarnya SC ya gitu. Begitu. Nah, ini kita sudah masuk ke sana, EBSCO sendiri juga kita sudah terindeks dan itu lobbynya luar biasa. Dan semua indeksasi ini, Mas Ridwan dan teman-teman semuanya itu setiap kali terindeks itu waktu itu saya di prodi masih belum tugas belajar. Itu setiap kali terindeks DOAJ saja misalnya atau dimension misalnya itu kita syukuran satu fakultas itu semua staf itu kita traktir. Ya. Jadi kita pasang di dapur fakultas itu ini syukuran jurnal Cita Hukum. Ya itu kalau saya karena saya santri ya jadi saya mencari berkah aja kalau saya cari berkah dari orang-orang doa-doa orang-orang yang memang OB atau apa yang ikut makan itu untuk bisa mendoakan kita. Jadi benar-benar jiwa raga itu Cita Hukum. Bahkan kalau teman-teman itu misalnya melihat di HP saya ya, WA HP saya, misalnya WA ya misalnya, itu gambar yang ditampilkan di HP saya itu ada jurnal Cita Hukum. Tapi WA-nya pun Cita Hukum. Jadi jiwa raga kita memang harus ke sana. Tapi juga tidak kemudian kitanya menunjukkan menonjolkan pimretnya untuk terkenal dibandingkan jurnalnya. Kalau saya pinginnya jurnalnya yang lebih dikenal. Maka kalau di grup APJHI itu biar aja orang tahu Cita Hukum nggak kenal saya nggak apa-apa.
Karena memang juga saya masih belajar juga dari teman-teman Mas Saru, Mas Kuku gitu ya, dan teman-teman pakar jurnal, ya Mas Ridwan, ya dan sebagainya. Nah, ini jurnal Cita Hukum. Jadi kita sampai sekarang pun saya masih belajar. Untuk belajar yang paling utama itu kita di jurnal Cita Hukum belajar Cita Hukum ini ya, ini belajar konsisten. Misalnya untuk konsisten melakukan review, melibatkan orang-orang asing itu misalnya untuk melakukan review. Bahkan kalau tekanan dari teman-teman internal ini yang kadang-kadang berat untuk kemudian minta diterbitkan tulisannya di jurnal kita, saya bilang kalau bisa, ya saya bilang kalau untuk diterbitkan kita memang butuh hanya bisa nerima 2 saja dari UIN Jakarta untuk menulis di jurnal kita. Nah itu agak berat memang, sampai-sampai saya bilang tunggu aja hasil reviewnya. Padahal sebenarnya pinginnya ya jangan masuk di kita, karena kita butuhnya orang luar masuk di jurnal kita gitu. Jadi kita butuhnya 70% dari luar UIN, dan kalau sekarang 50% dari asing, sedangkan 50% itu dalam negeri dan hanya 2 jatahnya untuk orang dalam. Jadi kita punya 12 artikel, 6-nya itu untuk asing dari luar negeri, 6 artikel asing ya, slotnya kita pakai slot begitu bahasanya, slot asing, kemudian 6-nya itu dalam negeri. 6-nya itu 2-nya itu adalah dari UIN, 4-nya itu dari luar UIN Jakarta begitu. Jadi 4-nya dari luar UIN Jakarta. Nah, di Fakultas Syariah itu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ada 4 jurnal saja yang sudah terakreditasi ya, nggak seperti tadi Bu Dekan bilang ada 13 jurnal. Kalau saya dengar ceritanya Mas Yoris berpuluh-puluh jurnal di UNES itu terakreditasi, luar biasa ya memang. Kita memang patut belajar dari UNES nih. Ya. Nah, kita hanya 4 saja, sedangkan kalau jurnal lain yang menjadi binaan kita itu ada yang hidup ya, itu ada hukum, Fakultas Hukum dan Syariah Hukumnya itu ada Liga Riset, Satreh, ini juga pusat studi saya, ini teman-teman Puskoleknas ini membuat, dan memang diniatkan tidak banyak artikel yang masuk, pinginnya kita langsung Scopus begitu nantinya, karena biasanya sedikit-sedikit itu biasanya itu lebih mudah masuk ke Scopus begitu ya. Dan buletin adalah, nah ini kalau buletin adalah ini hanya kompilasi mahasiswa atau teman-teman yang ingin mempublikasikan esainya menjadi karya tulis yang bisa terindeks di Google Scholar masing-masing. Gitu. Nah itu teman-teman saya ini gaul semuanya ya, editornya gaul. Jadi saya jadi ikutan anak muda padahal sudah tua saya. Jadi anak muda, teman-teman ini ada yang jadi dulunya mahasiswa saya ajak jadi dari tim editor kayak Mas Ridwan nah modelnya. Jadi ada seusia Mas Ridwan begitu, dulunya mahasiswa sayanya itu Izhar dan Erwin, kemudian Indra, itu kemudian ketika sudah S2 jadi dosen tetap non PNS, kemudian ternyata ikut PNS jadi PNS begitu. Tapi kemudian karena memang lahirnya dari jurnal dan alhamdulillah komitmen teman-teman ini untuk kemudian ikut ya konsisten menjadi editor jurnal dan tidak nambah dan tidak ada perempuannya kecuali stafnya aja. Supaya mengapa begitu? Supaya mudah diajak jalan-jalan. Jadi kita tim editor kita laki-laki semua supaya mudah kalau misalnya pergi ke Bali, pergi ke Lombok atau pergi nanti studi banding ke Rusia dan sebagainya. Internetnya bisa, Mas Ridwan bisa dengar ya? Takutnya linknya nggak jalan. Ya. Nah ini binaan kita, jadi ada Journal of Legal Research, Satreh, dan Buletin Adalah. Nah sejarahnya memang panjang ya, jadi yang sebagaimana saya ceritakan tadi 2013 sampai dengan sekarang 2020, kita tahun 2020 pengajian Scopus, cuman bedanya kalau Jurnal Ahkam yang di sini yang pertama ini dia langsung 2020 terindeks jalan cacingnya itu langsung finish gitu. Kalau kita belum mentok tuh, berhenti dianya. Ya, itu jadi bingung juga sayanya. Mungkin karena memang ahkam doanya para kiai beda dengan yang hukum konvensional ini ya. Kalau ahkam ini kan hukum Islam murni dia. Hukum Islam murni. Jadi ada kalau iktisad ini ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Kita hukum murni gitu. Jadi dia harus dasar kepada hukum positif gitu. Jadi kita di 2020 ya kalau di poin nomor 7 ini 2020 pengajuan Scopus ya. Tapi pengajuan kalau dilihat mundur itu kita setiap tahun tuh harus ada progres ya. Setiap tahun ada progres, maka ada aja sejarahnya.
2017 misalnya kita akreditasi online Sinta masuknya 4, dari dibatalkan B masuk ke 4, kemudian setelah itu kita perbaiki lagi tahun depannya Sinta 3, kemudian perbaiki lagi, revisi lagi Sinta 2. Dan kita akhirnya sekarang mentok Sinta 2, belum masuk Sinta 1 lagi. Ya. Dan tapi ya memang tidak menjadi hal yang target sebenarnya, walaupun itu ada tujuan, tapi kita jalan aja konsisten. Kalau memang Allah takdirkan kita bisa terindeks Scopus, ya alhamdulillah. Kalau memang belum, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita jalan konsisten aja, istiqomah begitu. Kalau saya polanya begitu. Nah, jadi upaya ini kepada materi ya. Jadi bagaimana jurnal Cita Hukum ini bisa dikenal gitu. Kalau di Google itu searching misalnya tulisan hukum, itu diantaranya ada jurnal Cita Hukum yang di atas gitu. Jadi kalau di searching tulisannya Mas Ridwan di jurnal Cita Hukum, muncul di paling atas dianya. Jadi Cita Hukumnya muncul di atasnya. Jadi dia bukan masuk ke pengindeks lain misalnya misalnya. Tapi dia langsung di atas gitu. Itu kita melakukannya itu dengan cara diantaranya memang kita banyak melibatkan orang ya, Mas Ridwan ya, dan teman-teman. Jadi kalau di jurnal Cita Hukum itu kitanya misalnya ada ketentuan, pernah itu kita bilang di prodi, saya usulkan ke teman-teman prodi waktu itu, supaya mahasiswa itu mereka diantar rujukan referensi skripsinya yang merujuk ke jurnal Cita Hukum, Ahkam dan Al-Iqtisad gitu. Jadi akhirnya kunjungan kepada jurnal kita itu ya luar biasa, ribuan, karena mahasiswa di satu fakultas sampai 3.000 ribuan. Jadi jumlahnya bolak-balik mereka merujuk ya untuk bisa memenuhi syarat dari prodi, padahal itu bukan syarat dari fakultas, bukan dari syarat dari universitas. Jadi akhirnya kunjungannya banyak dan dia di Google-nya dikenal. Jadi di dunia maya dikenal. Nah, kalau untuk mengupayakan agar dikenal penulis Indonesia, ya tadi diantaranya kita dengan tegas mengupayakan terbitan dari penulis luar kampus. Waktu itu di awal kita meminta kepada mempromosikan ke luar itu 70%-nya luar. Ya, jadi kalau peluang orang luar masuk di Cita Hukum itu besar. Ya. Kemudian juga kita melakukan indeksasi ke beberapa pengindeks nasional maupun internasional. Nah, kalau pengindeks itu jadi ada petugas yang tadi ya, yang editor satu di antaranya tadi bekas mahasiswa saya dulu, dianya duduk dekat saya jadi di prodi, dia di sebelah saya dan dia megang komputer saya pakai laptop. Kemudian dia tugasnya setiap hari itu dia mengindekskan jurnal itu. Bagaimana setiap hari kamu dapat indeksasi gitu. Jadi indeksasi jurnal. Ya, jadi biar supaya jurnal itu banyak ditemukan orang di berbagai macam pengindeks. Syukur kalau dia bisa mengindekskan ke pengindeks Scopus, tapi kan nggak mudah karena harus memenuhi syarat. Ya. Jadi pengindeks. Kemudian 3, melakukan sosialisasi JCH dengan mengirimkan cetakan jurnal ke perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kita hampir setiap tahun itu kita cetak jurnal kita. Setiap tahun kita dapat dana di fakultas itu untuk satu jurnal. Itu dana cetaknya 21 kali edisi ya, 20 juta. Sedangkan dana dikalikan 3 berarti berapa itu? Banyak, 60 jutaan ya. Nah, itu dananya benar-benar kita gunakan untuk pencetakan dan kita sebarkan ke seluruh perguruan tinggi. 150 perguruan tinggi kita sebarkan, Fakultas Hukum. Termasuk juga UNES kita berikan, tapi ditujukan kepada dekan dan perpustakaannya. Gitu. Nah, itu tujuannya memang kayak mubazir ya waktu itu. Awal memang masih cetak, tapi saya pikir tidak mubazir. Sampai sekarang masih kita lakukan itu. Jadi tujuannya ya selain penyerapan anggaran dana negara juga, selain itu juga untuk mengenalkan orang, karena tidak semua orang itu mau baca di online saja, tapi dia butuh fisiknya, butuh. Gitu ya. Jadi akhirnya kita cetak. Kemudian kita juga melakukan kampanye dengan call paper. Saat ini memang jarang-jarang kita call paper karena di awal tahun saja. Karena sudah banyak tulisan yang mengantri, jadi kitanya cukup dengan sekali di awal tahun, kita bagi 3, dan kemudian nantinya yang terbaik setelah review setahun itu nanti akan masuk di jurnal kitanya atau tidak. Kemudian melakukan bedah artikel jurnal. Nah, ini karena saya juga punya pusat studi, maka kita melakukan bedah jurnal. Semua orang yang nulis di jurnal Cita Hukum itu, ini baru tapi tahun 2020 ya, itu kalau teman-teman Mas Ridwan misalnya itu nulis belum kita minta untuk bedah jurnal, kecuali
yang dekat-dekat. Kalau yang dekat-dekat UIN dulu kita UIN Jakarta, misalnya daerah Jakarta atau Bekasi atau daerah Bandung itu kita minta untuk bedah jurnal langsung offline dulu ya sebelum corona. Jadi merekanya bedah jurnal depan mahasiswa. Tapi kalau sekarang 2020 kita melakukannya dengan Zoom untuk bedah artikel. Begitu. Kemudian melakukan kerjasama dengan asosiasi dan kelompok ilmuwan. Ya, itu seperti misalnya dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan kemudian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, kemudian Asosiasi Dosen Indonesia ADI, kemudian Asosiasi Dosen Hukum Indonesia dan sebagainya. Termasuk juga Asosiasi Legal Auditor itu kita tawarkan untuk kemudian jadi modelnya kayak penawaran begitu, biar kenal mereka ya. Tapi masalah nanti dianya submit diterima tidak ya itu urusan reviewer itu nantinya. Baik, silakan nulis ini jurnal kita kalau mau misalnya sebagainya. Nah, kemudian terlibat kegiatan konferensi nasional internasional. Nah, ini biasanya ada tawar juga dari beberapa panitia konferensi nasional atau internasional seminar itu ya misalnya. Itu dia minta supaya kita minta logo jurnal kita dipasang. Jadi siapa artikel call paper yang baik nanti akan diterbitkan di jurnal. Tapi selama ini memang banyakkan artikel-artikel yang menjadi dipresentasikan itu tidak banyak yang lolos masuk di jurnal kita. Karena rata-rata tidak memenuhi syarat ketentuan kita. Jadi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Walaupun logo kita, jurnal kita dipasang di pamflet atau undangan seminar internasional atau konferensi internasional atau nasional ya, tapi tidak semua artikel itu bisa kita terbitkan. Bahkan belum pernah kita meloloskan artikel orang untuk yang diadakan bisa di UIN Jakarta seminar internasionalnya misalnya masuk ya, kecuali kalau yang dari asing, tapi asing pun kadang-kadang maunya dia di proceeding Scopusnya gitu, jadi tetap juga nggak masuk di kita. Nah, kalau untuk dikenal secara internasional sehingga kemudian kita bisa menggait penulis dari asing, nah ini mungkin yang diinginkan oleh kita semua ya, tapi memang tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya, tapi ini berangkat dari pengalaman saja sebenarnya, tapi saya yakin juga teman-teman lebih banyak pengetahuannya. Nah, jadi dia seperti saya katakan tadi, jadi melakukan indeksasi internasional. Jadi dari Web of Science, Dimension, DOAJ, EBSCO itu kalau ketika memang sudah terindeks di sana semuanya dan mereka membaca artikel kita berbahasa Inggris, maka kemudian mereka pun juga akan kemudian mau menulis di kita. Ya, begitu. Jadi jurnal Cita Hukum ini misalnya karena memang sudah nyampe juga di Turki, maka teman-teman Turki itu ada yang nulis. Teman Turki, kemudian dari Bangladesh, dari Malaysia udah pasti kan dekat ya. Kemudian juga Rusia, karena Rusia ini agak susah, makanya kemudian agak kitanya karena memang bahasanya berbeda, Rusia akhirnya mereka juga kita tawarkan untuk menulis dalam bahasa Rusia. Nah, ini indeksasinya ya, yang kita pasang cuma yang besar-besar saja di depan. Kalau di dalam itu ya yang di dalam baru kita munculkan. Kemudian kita aktif juga melakukan impor artikel ke laman Publon ya. Jadi Publon itu kan dia sebenarnya tidak semuanya langsung merekam. Jadi itu kita minta ke stafnya untuk menginput gitu. Jadi doi-nya ada syarat untuk masuk impor publication di Publon itu diantaranya adalah kitanya misalnya ada di antara dengan cara identifikasi nomor doi-nya. Maka kita klik nomor doi-nya, maka muncul artikelnya, maka kita klik simpan di situ, muncul semuanya. Nah, karena ada beberapa penulis asing itu dianya ketika searching artikel itu dari memang jaringannya ada jaringan Web of Science gitu. Jadi jaringan Web of Science, oh jurnal ini sudah terindeks Web of Science, maka kemudian dilirik dan kemudian mereka mau nulis juga. Jadi kalau dilihat misalnya teman-teman buka Publonnya jurnal Cita Hukum ya di Publon itu, maka artikelnya lengkap gitu. Ya tidak cuman yang otomatis tapi manual. Kemudian melibatkan reviewer asing, ini pasti sudah biasa teman-teman semuanya. Jadi mempromosikan kepada kolega di kampus kita untuk kemudian ketika memang bidangnya hukum ditawarkan menjadi reviewer. Dan ketika itu kalau ada mereka minta menjadi reviewer, maka kita syaratkan mereka juga mau menulis dulu di kita, kemudian atau teman-temannya dari kampusnya untuk kemudian
baru kita libatkan menjadi reviewer. Kalau dia belum pernah nulis di jurnal kita, bagaimana dianya menjadi reviewer karena belum paham sistematika penulisan kita. Ya. Kemudian ini yang kita buat berbeda dari yang lain. Jadi sebenarnya jurnal itu cukup abstraknya hanya bahasa Inggris saja ya, bahasa Inggris saja. Tapi kalau dari awal karena kita belajar dari Studia Islamika dan Ahkam di Fakultas Syariah, kalau Studia Islamika itu di Scopus di Pasca Sarjana UIN. Nah, itu kalau di Studia Islamika dengan Ahkam itu menggunakan abstraknya selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Nah, kalau saya berpikir ketika saya sebelum berangkat ke Rusia tahun 2017, saya berangkatnya tahun 2018 akhir, itu 2017 itu sudah berpakai abstrak berbahasa Rusia. Kata orang mubazir katanya, buat apa katanya? Lebih baik bahasa Inggris saja. Cuman itu menurut saya ini pemanis aja daya tarik, selain juga sebenarnya menakut-nakuti dikti juga kan, bahasa Rusia itu bahasa yang nggak bisa dibaca kecuali oleh Masha and the Beer kan ya. Teman-teman yang di Indonesia itu kalau nonton Masha and the Beer kan tahu tuh bahasa Rusia, bisa baca dianya. Tapi kalau orang lain nggak, bingung nih, wah di bahasa nih berarti jurnal internasional nih kalau gitu. Jadi kalau orang awam sekilas dia lihat, oh jurnal internasional ya, karena bahasa Rusia adalah termasuk di antara 6 bahasa dunia selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Spanyol gitu ya. Gitu. Kemudian dari ini modelnya. Jadi kita buat 3, agak susah. Maka kalau misalnya penulis ngikuti template-nya yang bahasa Indonesia, kalau dia lokal Indonesia dia silakan masukkan abstrak bahasa Indonesianya. Kemudian kalau dia dari Indonesia dia nggak usah buat abstrak bahasa Rusianya karena pasti jelek terjemahannya ya. Maka kita yang menerjemahkan, karena kita punya tim penerjemah sendiri yang berbahasa Rusia. Ya, jadi bahasa Inggris silakan diisi oleh penulis untuk menulis di template-nya di Jurnal Cipta Hukum. Kemudian nanti bahasa Indonesianya kalau dia ada Indonesia dibuat, kemudian kalau bahasa Rusia dikosongkan. Jadi dia dikosongkan saja. Jadi kita nambah kerjaan sebenarnya. Tapi itu nilai kita yang berbeda di situ. Itu kemudian bisa menangkap penulis dari wilayah bekas jajahan Uni Soviet. Kan Uni Soviet ini kan dunia sendiri merekanya. Uni Soviet sekarang sudah bubar ya Uni Soviet. Tapi bekas-bekas negara ex Uni Soviet ini kan ada 15 negara. Itu di antara Ukraina itu kemudian dia berbahasa Rusia juga menggunakan bahasanya, maka mereka tertarik untuk bisa tulis di jurnal kita. Nah, kemudian kalau ini tadi terlibat kelompok diskusi internasional. Nah, kalau saya di Rusia juga buat ada semacam kelompok diskusi dengan teman-teman asing dan juga teman-teman Indonesia, namanya AIR Institute ya, Eurasian Researcher Scholar Institute. Kalau jurnal dia nulis kurang bagus, saya arahkan untuk menjadi bagus dan bisa menerbitkan di jurnal kita. Ya, begitu. Kemudian mempromosikan melalui jaringan ResearchGate, tapi ini pribadi karena pribadi, tapi di situ juga artikel-artikel teman-teman yang di Cipta Hukum pun kita arahkan supaya juga mempromosikan di jaringan ResearchGate RG ya. Dan kemudian yang terakhir ini kita jangan pelit-pelit memberikan respon jawaban kepada kolega asing yang bertanya di email. Jadi kadang-kadang mereka email ke email jurnal bertanya bagaimana jurnalnya dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang India yang predator gitu ngajak supaya jurnal, karena kita sudah jadi jurnal Web of Science waktu MSc itu minta supaya bisa memasukkan beberapa artikel, kemudian nanti bayar masing-masing berapa dolar itu. Tapi saya tolak gitu ya, karena saya tahu itu pasti akan menjadi jurnal yang buruk dan jelek begitu. Dan juga misalnya nih ada orang Iran juga, ini konsisten nih nulis di kita juga. Tapi setiap satu edisi satu aja kita terimanya. Jadi mereka juga mintanya supaya banyak. Jadi ada mahasiswanya yang S2 atau S3 supaya diterbitkan di jurnal kita ini sebagai prasyarat sidang disertasinya. Dan itu banyak. Tapi kita ambil satu aja, ambil satu. Pilih di antara banyak artikel mereka itu yang bagus dan layak, dan kemudian kita masukkan reviewernya. Karena bahasa Inggris, maka kita reviewer bahasa Inggris. Banyak artikelnya ambil 5, nanti ambil satu untuk terbit. Kemudian yang dari Rusia juga sama, begitu juga. Teman-teman atau mungkin teman yang lain masukkan artikel, kita pilih dan sebagainya. Kemudian, tapi tetap kita tidak PHP-kan ya. Kalau di PHP mereka-nya kasihan. Maka kalau untuk penulis asing, saya bagi tugas dengan teman-teman di Jurnal Cipta Hukum. Kalau untuk yang lokal itu ada teman-teman kita yang mereka melakukan seleksi editornya dan mendistribusikan kepada reviewer.
Kalau saya yang bagian orang asing itu untuk kemudian fokus di 6 artikel itu ya. Tapi untuk masalah kualitas ya yang pasti penilai atau asesor yang bisa menilai apakah artikel di Jurnal Cita Hukum itu baik atau tidak. Atau teman-teman pembaca semuanya juga yang mengamati Jurnal Cita Hukum atau melihat bisa menilai apakah baik atau tidak. Yang pasti kalau memang nantinya sudah terindeks Scopus, pasti teman-teman akan mengatakan walaupun isinya baik atau tidak pasti mengatakan baik-baik saja karena memang ya kalau saya sih Scopus itu nasib-nasiban ya memang nasib-nasiban. Kalau nasibnya baik bagus dan itu bukan dewa atau nabi yang bisa dikultuskan untuk menjadi standar utama kalau menurut saya Scopus, tapi karena di Indonesia saat ini menjadi satu-satunya pedoman ya. Web of Science itu SSI-nya masih tidak terlalu dilihat. Terbukti dengan Sinta aja, kalau teman-teman lihat di akun Sinta teman-teman masing-masing dosen, itu yang sebelahnya Scopusnya muncul, kemudian yang Google Scholar-nya ada, sedangkan Web of Science-nya itu nggak mudah-mudah ada, dan tidak banyak orang yang muncul Web of Science-nya tulisannya di Web of Science di laman bagian sebelah kanan Sinta, akun Sintanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator, Mbak Nika, dan juga teman-teman semuanya, Mas Ridwan. Ya mungkin tidak memuaskan, tapi ya inilah apa adanya, nanti kita bisa diskusikan, karena ini kan sebenarnya bukan diskusi ilmiah, tapi sharing aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahim Yunus, SHLLM. Selanjutnya, acara ketiga ialah pemaparan materi oleh pembicara kedua kita. Beliau adalah Bapak Ridwan Arifin, SHLLM, lahir di Jakarta 2 Februari tahun 1989. Beliau merupakan dosen bagian hukum pidana FH UNES, Ketua Gugus Pengembang Jurnal Fakultas Hukum UNES, Direktur Badan Penerbit Fakultas Hukum UNES, Managing Editor Journal of Indonesian Legal Studies, Board of Editors Jambura Law Review, serta Mendeley Advisor. Baik, untuk Bapak Ridwan Arifin, SHLLM, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar, G. Ya, Bapak Ibu semuanya, Mas Yunus, terima kasih banyak nih. Saya banyak dapat input dari Mas Yunus mengenai bagaimana pengelolaan jurnal Cita Hukum. Banyak hal yang belum kita lakukan seperti yang sudah dilakukan sama Mas Yunus nih. Nanti mungkin kita bisa adopsi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Mas Yunus. Nah, pada sesi kali ini, karena ini acaranya sharing, nanti saya mau share bagaimana pengalaman Jils mendapatkan artikel dari luar negeri. Mungkin tidak sebanyak jurnal Cita Hukum artikel yang dari luar negeri yang masuk ke Journal of Indonesian Legal Studies, tapi ada beberapa memang cara yang kami lakukan untuk mendapatkan artikel dari luar negeri. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat slide saya, Mbak Nika? Sudah, Pak. Jelas, Pak Ridwan. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini karena ini sharing, saya hanya menyampaikan apa yang pernah kami lakukan di Journal of Indonesian Legal Studies tentang bagaimana mencari penulis dari luar negeri. Tadi Mas Yunus sudah banyak menyampaikan tentang gimana sih histori jurnal Cita Hukum sampai kemudian sampai hari ini banyak sekali penulis-penulis dari Rusia dan berbagai negara. Nah, itu ada banyak hal yang belum kita lakukan ternyata. Nanti barangkali saya nanti izin mungkin sering ganggu Mas Yunus nih, sering chat tanya-tanya tentang bagaimana mencari artikel dari luar negeri.
Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi sebetulnya sudah disampaikan ke Mas Yunus, kenapa kemudian artikel luar negeri dari luar Indonesia itu menjadi sangat penting bagi sebuah jurnal di Indonesia. Salah satu poin paling penting adalah untuk sebagai penilaian akreditasi jurnal. Nah, ini menjadi satu poin yang tinggi jika kemudian jurnal kita ada penulis dari luar negeri. Nah, minimal biasanya ada 1 atau 2 penulis luar negeri setiap edisi atau sekurang-kurangnya 1. Nah, itu sudah menjadi poin penilaian di akreditasi jurnal nasional SINTA gitu. Selain kemudian reputasi jurnal, penulis luar negeri ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa jurnal ini dibaca oleh banyak orang, diminati oleh banyak orang dan sebagainya. Jadi diversitas penulisnya beragam dari berbagai negara. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya apa ya, JILS itu mulai kami mungkin tidak setua jurnal Cita Hukum. JILS itu baru berdiri tahun 2016 November. Kami submit akreditasi 2018, kemudian itu SINTA 4, reakreditasi di 2019 itu SINTA 2. Nah, yang menarik adalah kalau Ibu Dekan pergi kunjungan kerjasama ke luar negeri, selalu kami titipi oleh-oleh bawaan jurnal, salah satunya JILS. Nah, itu udah sampai ke mana-mana, mulai dari ke Utrecht, Leiden, sampai ke Waseda dan semacamnya. Jadi meskipun pada waktu itu belum ada penulis dari luar negeri, jadi kami tetap bawa aja paling nggak buat koleksi di perpustakaan sana gitu. Persoalan dibaca atau enggak, nah itu persoalan lain. Tapi paling nggak kami membawa itu menunjukkan kami punya Journal of Indonesian Legal Studies. Nah, saya singkat saja karena sudah banyak disampaikan oleh Mas Yunus tentang bagaimana mencari. Kalau Mas Yunus itu lebih terstruktur, bagaimana kemudian mencari, lebih terplanning, bagaimana mencari penulis luar negeri sampai kemudian membuat satu tadi Eurasian Research Institute (ERS) itu sampai kemudian bagaimana menggait penulis-penulis dari Journal of Indonesian Legal Studies ini. Kami melakukan paling tidak ada 3 hal yang pernah kami lakukan. Mungkin ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari jurnal lain. Yang pertama, kami menggunakan jejaring. Kalau tadi Mas Yunus sudah menyinggung ResearchGate, kami juga memaksimalkan ResearchGate. Tapi biasanya secara personal kalau ResearchGate. Jadi kami biasanya tim jurnal punya akun ResearchGate, teman-teman secara personal. Kemudian biasanya aktif message, kirim pesan ke beberapa orang yang kira-kira bidangnya hukum, mengenalkan siapa kita, kemudian jurnal kita, kemudian nawari jurnal gitu. Ada apakah diterima semuanya? Enggak, ada yang ditolak, oh mohon maaf saya sibuk gitu, saya enggak punya cukup waktu untuk menulis artikel dalam waktu dekat gitu. Mungkin next time gitu. Itu bisa. Terus ada yang nggak dibalas banyak gitu. Ada yang dibalas antusias, dia senangnya kayak gitu. Nah, beberapa kali saya kirim, beberapa banyak, ada yang banyak dibalas gitu. Kemudian tapi saya tunggu artikelnya nggak terkirim-kirim gitu, nggak ngirim-ngirim. Tapi kemudian pada akhirnya dia ngirim. Nah, itu sangat senang gitu ya. Jadi pertama, kalau saya sarankan Bapak Ibu semuanya pengelola jurnal memaksimalkan akun ResearchGate-nya masing-masing untuk kemudian nanti bisa melihat penulis dari luar negeri, luar Indonesia itu kan banyak di ResearchGate bidangnya hukum. Mereka kan banyak memposting tulisan-tulisan mereka tentang hukum. Kayak ini dari Rusia, kemudian dan ternyata dia kemarin tahun 2020 itu juga ngirim ke kami gitu dan semacamnya. Kemudian saya juga memaksimalkan akun akademia. Kalau di UNES punya akun akademia juga. Biasa saya aktif mengirimkan pesan untuk permohonan menjadi reviewer atau bahkan
minta ditolak banyak. Bahkan kita juga ditawari untuk nulis di jurnal yang ternyata dia juga pengelola jurnal. Nah, itu untungnya. Jadi nanti Bapak Ibu tuh bisa memaksimalkan akun ResearchGate dan akademianya masing-masing. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Journal of Indonesian Legal Studies adalah melalui konferensi. Jadi kenapa kemudian memaksimalkan setiap konferensi internasional? Karena konferensi internasional itu kan pembicaranya lebih dari 2 negara. Kemudian asal pesertanya beragam, apalagi konferensi yang di luar Indonesia atau bahkan sekarang sistemnya online dan lebih mudah gitu. Banyak negara yang ikut, kemudian asal institusinya berbeda. Nah, itulah yang menjadi momen kita mencari penulis di situ sebetulnya. Kemudian di dalam konferensi itu biasanya saya menyisipkan satu misi sampingan. Yang pertama, saya harus mendapatkan email pembicara. Nah, biasanya gitu, email pembicara. Jadi biasanya sih yang kami lakukan 1 minggu setelah konferensi yang kami ikuti, kita langsung email pembicaranya. Saya salah satu peserta konferensi ini, kemudian saya mengelola jurnal ini, bla bla bla, mengundang untuk menulis gitu. Jadi kita masih sistemnya kalau di Journal of Indonesian Legal Studies itu masih banyak mengundang penulis dari luar. Ada beberapa yang langsung submit gitu, tapi tidak banyak, tapi lebih banyak kami mengundang. Begitupun mahasiswa, kalau kami punya mahasiswa yang ikut konferensi internasional, kami titip pesan biasanya, tolong nanti di keep email pembicaranya. Kemudian coba cari jejaring peserta dari luar Indonesia atau luar UNES untuk kemudian bisa berkolaborasi dalam penulisan, riset, dan semacamnya. Ternyata ini berhasil. Beberapa kali saya meminta mahasiswa untuk coba kamu kolaborasi dengan temanmu yang ikut konferensi yang dari luar UNES atau bahkan dari luar Indonesia. Ternyata ada tuh kawan dari Malaysia, Thailand, mereka kolaborasi nulis meskipun sama-sama S1. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada misi sampingan dalam konferensi. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah bayar mahal untuk ikut konferensi, datang jauh-jauh, tapi kita hanya mendapatkan paper kita yang terpublish saja, tapi tidak mendapatkan jaringan atau bahkan jejaring kepakaran. Padahal itu momen yang paling penting untuk sebuah konferensi internasional. Nah, ini juga yang saya lakukan, mungkin tadi belum disinggung sama Mas Yunus, saya melakukan secara personal. Kalau kemudian Journal of Indonesian Legal Studies ini belum banyak orang luar negeri yang mengirimkan secara langsung melalui online journal system di tempat kami, biasanya saya melakukan cara personal. Yang pertama, cara personalnya gimana? Kan setiap Bapak Ibu dosen di sini atau rekan-rekan mahasiswa itu kan pasti dong membaca artikel dari banyak tempat, banyak tulisan tentang hukum. Nah, yang sering kali kita luput adalah kita cuma baca artikelnya aja, setelah itu sudah. Nah, apa yang kami lakukan, saya dan beberapa kawan adalah setiap saya membaca judul artikel tentang hukum, saya selalu catat. Jadi saya punya database banyak gitu, database dalam bentuk Excel, judul artikel, kemudian nama penulis, afiliasi penulis, sampai bahkan email penulis. Hingga kita tuh selalu aktif mengirimkan email ke penulis, tapi emailnya email secara personal. Kenalkan bahwa saya Ridwan Arifin, saya dosen di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, juga mengelola Journal of Indonesian Legal Studies. Jurnal kami ini. Jika tertarik untuk mengirimkan tulisan, mohon kami diinfokan. Ternyata dibalas gitu. Ada juga banyak yang nggak dibalas, banyak gitu. Tapi at least paling nggak kita sudah berusaha untuk melakukan itu. Nah, jadi yang paling penting adalah selalu catat nama penulis, asal afiliasi, judul paper, dan email. Tapi jangan juga kita nyepam gitu ya, ngirim email terus-terusan ke satu orang berturut-turut. Nah, itu kan tidak membuat nyaman gitu. Dan kalau saran saya mengirimkan email dari email personal yang berbasis institusi. Misalkan kalau di UNES kan ada UNES, belakangnya unes.ac.id. Nah, itu jadi mereka lebih percaya gitu, karena
kadang sukanya dikira ini spam atau bahkan predator jurnal dan semacamnya. Nah, ini beberapa contoh yang pernah saya lakukan. Saya pernah ngirim baca artikel, kemudian ternyata artikelnya bagus tentang hukum, terus kemudian saya email secara personal. Oke, saya email secara personal. Nah, kemudian dibalas gitu, dibalas, kemudian ya dibalasnya macam-macam. Bagi saya dibalas saja sudah sesuatu yang sangat menyenangkan, kabar yang menyenangkan gitu. Biasanya betul kata yang diinformasikan oleh Mas Yunus, kita jangan sungkan untuk membalas email dari orang-orang luar Indonesia yang tanya tentang jurnal kita dan semacamnya, atau bahkan tanya kolaborasi. Nah, untungnya adalah dari banyak pesan-pesan yang saya kirimkan itu kadang saya secara personal ditawarin untuk kolaborasi nulis, bahkan untuk bikin book chapter dan semacamnya. Itu hal yang menjadi kunci sebetulnya untuk kita, apalagi kalau untuk dosen butuh kolaborasi internasional. Nah, itu jalan kita untuk ke sana gitu. Bahkan juga saya pernah ngirim, kemudian saya tunggu artikelnya dia janji mau ngirim, tapi kemudian artikelnya nggak terkirim-kirim, tapi kemudian pada akhirnya dia ngirim juga. Saya nggak nagih, katanya mau ngirim gitu, enggak. Tapi saya tunggu aja, tapi ternyata orang sana tuh kalau sudah bilang iya saya akan mengirim, nah ditunggu aja, nanti mungkin dalam waktu 6 bulan dia akan ngirim, atau bahkan dalam waktu 1 tahun gitu dia ternyata ngirim gitu, ternyata dikirim gitu. Nah, tips tambahan lagi untuk bagaimana mendapatkan penulis dari luar Indonesia atau bahkan mendapat jejaring kepakaran. Kalau buat mahasiswa saya sarankan untuk sering-sering ikut international conference. Bapak Ibu dosen juga sama. Saya kira sekarang lebih mudah karena berbasis online, kita nggak langsung ke negara tertentu, tapi berbasis online, pesertanya lebih banyak, biayanya lebih murah. Nah, itu lebih mudah buat kita gitu. Biasanya kan kita dapat email banyak tuh daftar peserta. Nah, itu kita bisa kenalan di situ, atau bahkan kita minta kolaborasi menulis dan semacamnya. Gunakan email pribadi. Kalau itu untuk meskipun itu untuk keperluan jurnal, tapi biasanya saya menggunakan email pribadi. Kenapa? Kadang-kala kalau email jurnal mungkin ada beberapa pihak yang atau seperti apa gitu. Jadi saya biasanya menggunakan email pribadi. Dan yang paling penting, biasanya saya menggunakan di email pribadi saya signature yang jelas menunjukkan kepakaran kita, biasanya di bawahnya itu, sehingga misalkan akun Google Scholar kita atau kita sebagai editor jurnal apa, sehingga itu yang mendapatkan email dari kita itu bisa mentelusuri informasi lebih jauh tentang bagaimana kita dan semacamnya. Nah, itu sih sebetulnya kalau apa yang sudah dilakukan Jils. Kalau Jils belum sampai kemudian input data ke Publon dan semacamnya, itu kita dapat input banyak tuh dari Mas Yunus mengenai bagaimana input Publon. Bahkan kita belum input ke Web of Science dan semacamnya. Nah, nanti barangkali kita bertahap seperti jurnal Cipta Hukum gitu. Baik Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Nanti selebihnya kita diskusi. Kalau ada masukan monggo diskusi, silakan. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Arifin, SHLLM. Acara selanjutnya ialah sesi tanya-jawab serta diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
Iya, mungkin saya ingin bertanya ya Pak ya, boleh ya? Oke. Iya, saya ingin bertanya kepada Pak Yunus terkait melakukan kerjasama dengan asosiasi dan para ilmuwan. Nah, apakah melakukan kerjasama dengan asosiasi itu tiap-tiap asosiasi membutuhkan kriteria khusus sehingga dapat dilakukannya kerjasama atau bagaimana Pak? Terima kasih. Langsung dijawab ya, Pak. Ya. Iya Pak. Ya, ini kalau saya melihat itu Mas Ridwan, teman-teman itu melihat teman-teman yang hadir saat ini ya, ini kan sebenarnya curhatan, tapi karena memang kita dibuatnya pakai PPT jadi kelihatan serius. Padahal sebenarnya kita pinginnya bincang-bincang. Kalau workshop itu kan semuanya ada wajahnya, kemudian ada curhatan, kecil-kecil apapun harus disampaikan dalam forum begini. Jadi santai aja, jadi kita polanya gitu sebenarnya. Tidak kaku seperti seminar. Nah, tapi saya langsung tanggapi dari moderator. Jadi pengalaman saya itu melibatkan asosiasi ya memang. Jadi asosiasi misalnya di Jurnal Cita Hukum melakukan bedah jurnal, kemudian bedah jurnal itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN misalnya, yang saya adalah direktur eksekutifnya. Kemudian kerjasamanya dengan ER Institute misalnya. Maka ER Institute di situ ada orang-orang asing dan mereka terlibat dalam sebagai pembicara, dan kita kenalkan kalau ini adalah beda artikel yang telah diterbitkan di jurnal Cita Hukum. Ini kalau misalnya tadi jurnalnya Mas Ridwan itu kan sudah di awal sudah bagus tuh, jadi Journal of Indonesian Legal Studies ya, bahasa Inggris namanya. Kalau jurnal saya ini karena memang orang jadul, belum tahu apa itu Scopus sebagainya, jadi pakai nama Indonesia, jadi Jurnal Cita Hukum gitu. Kata orang udah dibubarkan aja, ganti dengan nama Inggris aja. Ya, saya wallah alam apakah memang dengan nama Inggris itu juga mempengaruhi untuk mudah terindeks Scopus atau tidak ya, atau orang masuk atau tidak, karena beberapa jurnal kayak di UNES sendiri kan ada jurnal IPA itu kan Scopus dianya ya, jadi bisa aja sebenarnya. Maka kemudian saya bertahan itu untuk kemudian mempertahankan namanya dengan nama Indonesia, jadi Jurnal Cita Hukum Indonesian Law Journal. Nah itu kalau terindeks di pengindeks web of saya dipakai bahasa Inggrisnya itu dengan bahasa Inggrisnya. Nah jadi tadi dengan asosiasi tadi, jadi diantaranya beda jurnal misalnya. Jadi artikel kalau misalnya orang berani menulis dan berani mempresentasikan ya, apalagi kalau misalnya sudah Sinta 2. Jadi mereka nulis di jurnal kita Sinta 2 dan kemudian ketika itu merekanya setelah masuk tulisannya di kita dan kita minta untuk mempresentasikannya, apalagi di awal sudah kita buat perjanjian misalnya, mohon untuk mau mempresentasikan atau berkewajiban untuk mempresentasikan artikelnya dalam diskusi bedah jurnal misalnya, maka mau nggak mau dia akan membeda artikelnya begitu ya, itu seperti itu. Nah jadi ketika misalnya kita melakukan kerjasama, saya juga di ICMI Rusia, misalnya di ICMI Rusia kita bekerjasama dengan ICMI Rusia untuk misalnya melakukan diskusi ilmiah misalnya. Maka di dalam diskusi ilmiah itu pasti ada orang asingnya, maka disitulah ada lobby-lobby juga mengenalkan Jurnal Cita Hukum. Ya. Nah, tapi yang agak kendala ya tadi ini, Mas Ridwan dan teman-teman semuanya, ketika sudah masuk mereka maunya banyak ya artikel untuk diterbitkan. Nah itu yang susah kita, karena kita terbatas. Kita bilang jurnal kita terbatas, kita hanya bisa menerima 1 artikel atau 2 artikel dari negara Anda karena kita menginginkan variasi. Kalau misalnya kita bolehkan, seandainya ya kita bolehkan, maka jurnal Cita Hukum itu isinya adalah paling banyak artikel dari Ukraina, dari Rusia, dari Iran, dari Turki. Orang Indonesia nggak dapat jatah, ya nggak dapat jatah tulisan gitu. Ya itu dia masalah sebenarnya. Ya, maunya kita itu ya ada variasinya. Maka kalau di cover yang tidak terdetek di OJS itu saya sering cantumkan itu. Terus pertamanya misalnya dari mana? Dari Ukraina, dari Iran, dari Turki, dari Bangladesh. Itu disebutkan di covernya itu supaya kelihatan bedanya. Baru Indonesianya. Tetap ada orang Indonesianya karena kita cinta Indonesia. Ya. Kalau artikel yang berbahasa aneh tadi, bahasa Rusia, bahasa Masha and the Bear tadi, itu kita ada juga di artikel nomor 12. Ya, artikel dulu 9, sekarang 12.
Jadi artikel 012 itu ada artikel berbahasa Rusia. Ya, itu kalau masuk di Sinta tuh error tuh Mas Ridwan ternyata. Huruf-hurufnya jadi kacau udahnya karena ternyata akun Sinta Dikti itu tidak menerima huruf kecuali huruf Latin alfabet dengan huruf Arab ya. Tapi kalau huruf Sirilik itu error dia, kacau dia. Jadi saya juga bingung juga, makanya untungnya kita di judul yang di artikel berbahasa Rusia itu ada bahasa Inggrisnya dalam kurung, jadi supaya bisa dibaca juga oleh orang-orang. Nah itu jadi itu Mbak Dika untuk bagaimana memanfaatkan asosiasi atau kerjasama yang tadi ya, misalnya dengan think tank asing tadi untuk kemudian meningkatkan keinginan mereka supaya mereka mau dinulis di jurnal kita. Jadi teman-teman semua yang ada di grup ini di dalam diskusi ini ya santai aja ya, kita sharing aja. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu dibuat formal supaya nanti kita outputnya saling berbaginya bisa dapat nantinya. Terima kasih, itu saja Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Yunus yang telah memberikan jawabannya. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Iya, silakan buat Ibu Emilia Rusdiana. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat pada Pak Nur Rohim Yunus dan Pak Ridwan Arifin. Saya mau bertanya, Pak. Tadi itu kan dalam rangka menggait penulis luar negeri. Kalau pertanyaan saya ini bagaimana supaya artikel kita digait oleh jurnal internasional seperti itu. Nah, yang pernah saya dengar itu sekarang itu kan yang menjadi selera dari tulisan-tulisan jurnal internasional salah satunya adalah keindonesiaan ataupun malah ke arah hukum Islam atau syariah. Nah, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada saya yang juga bukan selaku pengelola jurnal tetapi hanya sebagai penulis jurnal. Itu saja dari saya, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bu Emilia. Untuk pembicara bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bu Emilia. Mungkin dari Pak Ridwan. Monggo, Mas Yunus, kalau ini lebih pengalaman sepertinya. Banyak artikelnya yang sudah publish, lebih banyak Mas Yunus. Nah, monggo Mas Yunus bisa sharing. Bu Emil ini kalau nggak salah dari UNESA. UNESA ya, Bu? Dulu pernah ke UIN. Oh iya. Kemudian ditemui Bapak. Nah, itu benar tuh. Iya. Saya tanggapi. Mbak Emilia ini saya kenal sama beliau ini ya. Jadi hampir 10 tahun nggak ketemu, dari saya kurus sampai sekarang. Mbak Emilia nggak berubah. Ya. Kalau saya berubah Mbak ya. Ya. Alhamdulillah berubah. Ya, berubah saya jadi dulu kurus saya Mbak. Oh, Ya, ketemu kita, saya kurus. Jadi waktu itu saya ketemu Mbak Emil ini, saya jadi panitia konferensi internasional. Nah itu sama itu Mas Ridwan, sebenarnya itu mencari pembicara internasional. Jadi memang beban kita ya, kalau kita alumni S2 luar negeri itu udah pasti orang tuh anggap kita tuh udah punya jaringan aja. Padahal saya juga nggak tahu waktu kuliah S2 nggak mikir jejaring itu, karena nggak mikir di dosen untuk kemudian dibebani kepanitiaan internasional begitu. Bahkan jemput ke bandaranya, kemudian nganternya, moderatornya, kita semua kadang-kadang. Karena ya apalagi ya kalau saya ya, karena saya juga basicnya pesantren dari Gontor, saya maka ketika ada tamu dari negara Timur Tengah berbahasa Arab, kemudian dari Kanada, itu dalam satu waktu mau nggak mau ya saya harus jadi moderator dalam dua bahasa itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan saya tambah lagi sekarang bahasa Masha and the Beard, bahasa Rusia. Ya. Hacu gitu modelnya. Ya. Nah, itu. Jadi Mbak Emil tadi nanya, jadi terkait dengan artikel ketertarikan orang asing itu maunya berkaitan dengan keindonesiaan atau dengan keislaman. Islam di Nusantara misalnya, atau Islam di Asia Tenggara. Nah ini yang menjadi main scope-nya
Jurnal Studia Islamika di UIN ya, atau Menskopnya Keindonesiaan Hukum Indonesia, Menskopnya jurnalnya Mas Ridwan tadi misalnya. Nah, kalau jurnal Cipta Hukum ini kan umum aja. Nah, ini jadi masalah. Jadi ini mengapa cacing kita ini yang kita ajukan Scopus tuh belum keluar seperti Ahkam. Kalau Ahkam kan cepat, Samara keluar Scopusnya. Kok Cipta Hukum kok nggak berhenti cacingnya? Ngerti ya teman-teman ya cacing itu apa? Cacing itu pengajuan Scopus itu kan ada semacam cacing gitu sampai bawah. Kalau penalty accepted berarti kita terindeks Scopus gitu. Nah, cacing di pengajuan Scopus Cipta Hukum tidak kemudian langsung lancar seperti Ahkam. Ahkam baru berapa bulan langsung dia terindeks Scopus. Samara juga sama yang di Riau itu. Nah, ini jadi dilema juga. Jadi kalau misalnya yang dikatakan ini, kalau Mbak Emil ini nggak apa namanya, tidak bertanya sebenarnya, tapi curhat juga memang dia menganggapi bahwasanya penulis di luar itu banyaknya maunya hal-hal yang berbau keindonesiaan atau dia berbau keislaman. Maka ya ini internetnya jalan ya, insya Allah. Jadi itu ya, itu bisa jadi. Nah, jadi kalau memang misalnya itu menjadi ketentuan, benar ada benarnya Mbak Emil. Jadi banyak penulis asing itu dia tertarik mengkaji apa namanya, artikel yang berkaitan dengan keindonesiaan atau keislaman, sehingga kemudian mereka memasukkan artikelnya ke jurnal-jurnal yang bidangnya tadi itu. Berarti ini dilema bagi jurnal Cipta Hukum yang memang menskopnya adalah jurnal hukum umum begitu. Ya. Ya itu mungkin tanggapan dari saya untuk Mbak Emilia. Ya, semoga tidak puas. Baik, terima kasih Pak Yunus. Mungkin ada tambahan dari Pak Ridwan? Ya, saya sedikit menambahkan. Saya sebetulnya belum banyak pengalaman tentang. Saya punya pengalaman menulis di Russian Law Journal, Pak. Di Russian Law Journal. Nah, memang yang pertama kalau jurnal-jurnal Scopus luar negeri itu tertarik isu-isu keindonesiaan. Nah, kebetulan waktu saya nulis di Russian Law Journal itu saya melihat isu-isu terorisme di Rusia dan di Indonesia, bagaimana implementasi perjanjiannya dan semacamnya kayak gitu. Nah, itu bisa nanti sebetulnya skopnya Indonesia, tapi kemudian punya dampak secara global, komparasi secara global, gitu. Tidak hanya ini. Monggo ada yang lain, itu ada yang bertanya di apa ya? Di chat dari Pak Eko. Nah, Pak Eko. Ya, mohon maaf tadi terputus. Ya, siap. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Eko itu Pak di chat dari Indonesia State Law Review Journal yang kemarin baru Sinta 6. Nah, ya. Mungkin yang bertanya bisa langsung nanya langsung aja kali ya, biar tadi soalnya saya juga sudah berdiri nggak bisa ngelihat. Mas Eko bisa open mic mungkin Mas Eko. Pak Eko. Halo, maaf Pak, saya ketinggalan di kamera, maaf. Oke, ya, nah, Pak. Assalamualaikum, Pak Yunus. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya Eko Pak dari ISLRF. Dari ISLRF itu jurnal HTN ya, bagian HTN di UNES Pak. Jadi kan jurnal kami itu jurnal yang terbilang baru ya, baru beberapa tahun ini dan baru Sinta 6 itu kemarin. Jadi saya kok melihat jumlah reviewer dan nama reviewer itu punya pengaruh terhadap ketertarikan sebetulnya ke jurnal kita untuk penulis untuk menulis gitu. Nah, kendalanya tentang nama baru dan sebagainya itu, dan jejaring untuk menarik reviewer itu punya kendala, punya
tips and tricks nggak Pak di awal-awal Cita Hukum untuk menarik reviewer? Karena reviewer juga harus dari eksternal gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Yunus. Bisa langsung dijawab. Ya, saya tanggapi ya. Tadi juga saya dengar ya sebelum putus jaringan internet saya, Mas Ridwan curhat kalau pernah nulis di Russian Law Journal Rusia. Itu ada jurnal Rusia yang serius yaitu Q-nya Q, kalau nggak salah ada Q2 sekarang. Q2 atau Q1 sekarang. Jadi dia terbatas kayak jurnal kita lah. Jadi dia terbitnya hanya beberapa kali, 2 tahunnya kalau nggak salah 3 kali. Kemudian dianya itu hanya menerima beberapa artikel saja dalam setiap edisinya. Dan ada satu hal lagi yang agak menyulitkan kita, dia hanya menerima artikel dalam tema-tema tertentu saja. Misalnya dia membahas tentang misalnya hukum di Ukraina atau hukum di Jerman atau begitu dia. Ketika ada begitu dia, berarti kita temanya akan nulis ke sana. Itu menjadi ide juga kalau kita mau misalnya membuat jurnal kita tematik gitu Mas Ridwan. Jadi kalau misalnya kita buat jurnal kita nih, cuman saya nggak tega kalau jurnal Cita Hukum dibuat begitu karena takut menyulitkan orang ya, karena kita juga belum banyak penulis yang asing ya, belum Scopus maksudnya. Kalau Scopus mungkin bisa kita buat begitu. Jadi misalnya kita buat temanya misalnya saat ini sedang hangatnya tentang misalnya terorisme, misalnya bahas tentang terorisme misalnya. Jadi kalau nggak terorisme nggak diterima artikelnya. Kalau sudah Scopus bisa buat begitu. Kayak seperti Russian Law Journal tadi, dia temanya dibuat tentang penerapan implementation of the Russian law misalnya in Russia, in Ukraina misalnya. Jadi dia bisa buat begitu. Tapi kalau kita yang belum Scopus belum bisa kalau menurut saya, karena memang ya belum banyak yang belum nilai jualnya belum tinggi. Maka boleh jadi juga kalau tulisan itu misalnya banyak penulis asingnya, itu boleh jadi karena memang dianya indeksasinya. Ya kalau Cita Hukum ini mengapa sudah banyak ya separuh 50%-nya penulis asing ya karena memang sudah masuk Web of Science. Saya nggak tahu Mas Ridwan itu apakah jurnalnya sudah Web of Science atau belum. Karena di Indonesia tidak terlalu dianggap nih, apalagi masih Web WOS-nya SC ya gitu. Nah, kalau menanggapi dari Mas Eko, jurnalnya sudah Sinta 6 luar biasa ya. Itu kalau menurut saya apapun namanya itu jalan aja. Setiap tahun Mas Eko diajukan reakreditasi 5, nanti 6 naik ke 5, 5 naik ke 6, 5 naik ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 gitu. Nggak apa-apa, semua itu harus proses ya. Malah saya nggak terlalu antusias kalau jurnalnya baru-baru langsung Sinta 1 gitu kan. Tidak mengalami kesusahan proses seperti yang kita ini. Kalau gini kan benar-benar teman-teman loyal karena merasakan bagaimana perjuangannya. Nah, kalau tadi juga termasuk. Jadi kalau reviewernya dilihat oleh mereka, reviewernya orang asing misalnya banyak. Nah, kemudian penulisnya juga banyak orang asing itu dan juga di Google juga banyak promosinya, termasuk ResearchGate tadi, ResearchGate, Akademia Edu, kemudian juga boleh jadi penerbit-penerbit lain misalnya di ISI atau mungkin SRRN misalnya. Itu misalnya ada semua jurnal-jurnal kita, maka kemudian orang asing yang sedang mencari artikel, misalnya tadi kata Mbak Emil, mau nulis tentang Islam di Indonesia misalnya, hukum Islam di Indonesia, maka dia akan menemukan artikel-artikel yang pernah kita terbitkan di jurnal kita. Misalnya kayak jurnal Cita Hukum, karena fokusnya di hukum umum, maka ketika misalnya ada tulisan tentang terorisme misalnya, orang mau nulis, maka dia akan menemukan bagaimana terorisme di Indonesia di jurnal Cita Hukum misalnya. Maka kemudian ketika itu dia merujuk, maka kemudian ketika itu juga dianya akan berpikir untuk mau nulis di kita. Itu juga. Jadi dikenal, intinya ada dikenal. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau saya ini kan ada banyak beberapa kenal di UNES ini karena maka kemarin saya pertahankan silaturahminya dengan teman-teman UNES ini. Jadi kenal sampai dari dosen biasa sampai jadi pejabat ya Mbak Anis misalnya Mbak Gampu Dekan atau Mbak Emil misalnya, atau nanti Mas Ridwan nanti dari sekarang ini nanti jadi rektor, nanti tetap saya kenal dengan saya gitu. Jadi dipertahankan silaturahmi itu untuk kemudian nanti
bisa menjadi minat mereka untuk menulis. Kalau dengan orang asing tetap dipertahankan untuk kemudian nanti kita ajak untuk menulis ya dengan ketentuan yang berlaku gitu. Kalau bagus susahnya mengapa kita tolak gitu, atau kalau begitu tulisannya yang terbit hanya lobby-lobby. Ya ada yang lobby-lobby, ada yang memang benar-benar melakukan proses review, mereka alami sendiri. Kalau lobby-lobby ya karena memang kita inginnya ada penulis dari Nigeria misalnya, ada tulisannya bagus, dia kurang bagus, suruh perbaiki, nanti kita akan prioritas untuk terbit. Kalau menurut saya nggak masalah juga, tapi tetap kita masukkan dalam proses review untuk kemudian nantinya bisa ya ada kalau Dikti kan ngelihat konten proses review ya, kalau untuk Scopus kan nggak ngelihat itunya. Kalau Dikti akreditasi kan dilihat dalaman OJS kita tanggal berapa, ada proses review nggak, berapa reviewernya, dalamannya ya dibuka sama merekanya untuk menilai, untuk bisa terakreditasi masuk Sinta berapa. Tapi kalau Scopus kan enggak, dia hanya melihat kontennya aja. Konten kita berkualitas tidak, banyak minat tidak, berapa banyak yang merujuk artikel kita dari jurnal Scopus yang terindeks, dari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus begitu. Itu ya mungkin Mas Eko. Jadi mungkin dari sekarang juga Mas Eko sudah melibatkan reviewer dari asing, minimal itu reviewer dari Indonesia yang mereka punya ID Scopus lah gitu. Ini saya punya teman ya, ini tambahan juga Mas Ridwan dan teman-teman semuanya. Saya tuh terkadang diajak oleh teman, misalnya dia mau nulis misalnya di jurnal Karsa Madura misalnya. Ya itu misalnya itu Sinta 2. Saya nggak tahu, mungkin Pimretnya sedang mengupayakan Scopus kayaknya. Jadi teman saya tuh nulis di sana dan dia bilang tulisannya bagus, diterima, tapi ada kesyarat ketentuan, coba libatkan penulis yang berafiliasi asing gitu. Akhirnya teman saya tuh ngontak saya, katanya ada nggak teman yang bidangnya ini, katanya mau masukkan tulisan. Akhirnya ya bingung juga, kadang-kadang ya sudah saya bantulah pakai afiliasi kampus saya. Jadi saya nggak masuk di poin saya di Sinta sebenarnya, karena saya Sinta, akun Sinta saya poinnya adalah pakai afiliasi UIN Jakarta. Tapi afiliasi kampus yang saya kuliah itu kan tidak punya nilai masuk ke sana ya. Jadi ya sudah pakai afiliasi kampus saya, kampus kuliah saya gitu. Jadi akhirnya dipakailah GUU Moskow Rusia itu untuk dicantumkan nama saya untuk sebagai penguat artikel merekanya. Jadi ya tapi itu karena temen aja ya. Kalau orang lain saya nggak mau juga. Jadi hanya semacam pemanis aja. Kalau bahasa lainnya obat nyamuknya aja supaya terima gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah dipakai nama sayanya. Karena juga teman saya juga untuk dicantumkan nama saya sebagai penulis ketiga. Tapi tetap saya baca juga supaya saya juga tidak hanya sekedar nama saja saya baca, kemudian saya pahami, saya tambahkan, saya masukkan konten-kontennya, kemudian masuklah saya penulis ketiganya dan berafiliasi ke kampus studi saya saat ini begitu. Dan masuklah akhirnya jurnalnya di jurnal Karsa, di jurnal beberapa yang terindeks Sinta 2. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Jadi teman-temannya yang sedang kuliah di luar negeri itu suruh pakai afiliasi asingnya dan untuk kemudian menulis di jurnal kitanya. Karena itu juga menjadi nilai poin ya, walaupun tidak langsung kepada akreditasi Sinta, tapi dia nilai poin bagi penulis asing lain, bahwasanya jurnal ini tidak lokal, tapi jurnal ini ditulis juga oleh orang Malaysia, walaupun orang Indonesia sedang kuliah di Malaysia. Jadi ditulis juga oleh orang dari Amerika, Belgia, padahal mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika begitu. Jadi mereka langsung tertarik untuk kemudian menganggap itu sebagai jurnal internasional. Ya itu mungkin tambahan dari saya, Mas Mbak Nike. Baik, terima kasih kepada Pak Yunus. Apakah dari Pak Eko ada tanggapan? Tidak, Pak Bu. Mbak, baik. Terima kasih Pak Yunus atas penjelasannya. Baik. Selanjutnya ada Anita Indah Widya Stuti yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat pagi Pak Ridwan dan Pak Nur Rohim. Saya Anita Indah dari Fakultas Hukum UNES. Mohon izin bertanya, langkah dasar yang harus kita lakukan dalam menggait penulis luar negeri sendiri, tentunya kita harus mencintai proses dari menulis atau
membuat suatu artikel. Nah, pertanyaan saya, mungkin bagaimana tips dan trik dari Bapak Ridwan dan juga dari Bapak Nur Rohim mengenai bagaimana caranya menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan saat kita melakukan penulisan dalam artikel ataupun dalam penulisan jurnal. Karena dari saya pribadi sering sekali terkadang menulis suatu artikel sudah dapat di pendahuluan, namun saya akan lanjut ke tahap selanjutnya itu kadang merasa jenuh atau bosan begitu, Bapak. Mungkin ada tips dan trik dari Bapak untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anita. Kepada Pak Yunus atau Pak Ridwan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Monggo Pak Yunus, ini mahasiswa saya Pak yang tanya. Oh iya. Sering banget saya tugasi bikin makalah sampai mereka kepalanya pecah gitu katanya, sampai bosen nulis, sampai mentok gitu. Waduh, gimana ini? Mungkin ada tipsnya Pak, bisa share ke kita kalau pas bosen mentok, idenya gimana nih? Ya. Monggo, Saya Pak. sebenarnya termasuk original ya, orang gila jurnal. Jadi sebenarnya saya mengelola jurnal itu sebenarnya untuk tujuan publikasi karya saya juga sebenarnya. Karena saya santri, maka niatannya itu nulis itu untuk dakwah dengan kolam, dengan pena ya. Dan saya juga dulu di organisasinya Forum Lingkar Pena. Jadi menulis itu adalah untuk niatannya adalah penyebaran ilmu, ibadah gitu modelnya. Jadi saya punya target, kalau saya sendiri setiap tahun itu punya target, karena dalam satu tahun itu ada 52 minggu, maka saya target publikasi itu 52 artikel dalam setahun. Target tapi ya, bukan pencapaian. Jadi dari target itu kadang-kadang dapatnya 50%, dapatnya 80%. Nah, tahun 2020 kemarin saya berhasil mempublikasikan itu 33 artikel gitu dalam setahun gitu. Jadi itu juga mengapa kok bisa jenuh manusiawi ya, kalau Mbak Nita misalnya jenuh, kemudian apalagi masih mahasiswa ini kan masih mencari jati diri nih, hobinya kemana nih? Kalau mau kayak Mas Ridwan misalnya hobinya ke hukum bisnis misalnya, kalau mau kayak misalnya Mbak Anis berarti hukum pidana internasional, kalau kayak Bu Rodia berarti kan hukum tata negara, atau sama dengan saya nih hukum tata negara misalnya. Jadi dilihat hobinya saja. Kalau saya hobinya kalau misalnya berbau-bau negara, bau apa saja ya yang bau negara pokoknya, itu saya suka bacanya gitu, baca, diamati dan saya tulis gitu. Nah, jadi kalau halo? Putus nggak suara saya Mas Ridwan? Ya, terdengar Pak. Oh iya, alhamdulillah. Tapi gambarnya putus. Jadi untuk ini kan di luar dari menggait penulis asing ya, ini untuk membangun motivasi kita menulis. Jadi motivasi menulis itu sama saya dengan kayak Mas Ridwan juga dan teman-teman lain. Maksud saya itu saya wajibkan menulis di jurnal. Bahkan kadang kalau dulu ada call paper, saya minta dia untuk ikut call paper gitu. Karena kan kita menulis itu tidak ketahuan mana doktor, mana S2, S3, karena gelar itu dihilangkan. Mau S1, mahasiswa pun saya punya bimbingan misalnya kepenulisan, Fatahil Riset misalnya, atau mungkin komunitas Roti Awan misalnya, Colbert Humanity misalnya. Itu hanya 3 orang tuh anak-anaknya yang nulis. Nah itu mereka saya bangun juga minat menulisnya dengan cara tadi. Jadi ketika dia membuat tulisan, kita bantu editkan, kemudian atau suruh baca berkali-kali depan kita, kemudian kita carikan tempat untuk publikasi, terbit karyanya senang. Dan ketika senang, maka dia akan ketagihan. Jadi virus menulisnya itu ketular sudah dalam dirinya. Maka dia akan menulis terus. Kemudian ketika dia selesai skripsi, maka skripsinya kita arahkan supaya karya tulis ini tidak cuma sekedar skripsi yang masuk repositori, tapi minimal masuk jurnal dan dibukukan begitu. Jadi dia punya skripsi yang dibukukan begitu. Jadi dipublikasikan dan terbit ber-ISBN gitu. Tapi ringkasannya yang hanya 16 halaman itu atau 13 halaman jadi jurnal. Nah, itu motivasi Mbak Anita. Jadi dari sekarang masih semester berapa ini mulai menulis gitu. Buat Google Scholar. Jadi kalau saya ada mahasiswa, saya wajibkan punya Google Scholar. Ya, jadi mungkin saya lebih kayak killer baik, tapi kalau saya ya, jadi mereka seneng anak-anak itu. Apalagi mahasiswa negeri kan, kalau mahasiswa negeri itu yang penting itu dosennya
rigid tapi mengayomi, itu senang merekanya. Saya bilang kalian dapat A semuanya nantinya, tapi dengan syarat ikut UTS, UAS, hadir terus, tidak terlambat, buat publikasi di OJS. Maka itu kan kalau tidak memenuhi salah satu itu akan berkurang. Jadi B, jadi C, jadi D, DF, G, sebagainya misalnya gitu. Jadi itu Mbak Nita. Jadi dari sekarang buat kalau misalnya mau publikasi yang mau diterima cepat, masuk aja di jurnal-jurnal yang memang tidak sulit menerimanya. Misalnya di jurnal yang belum terakreditasi, terbitin aja. Atau di buletin saja. Misalnya saya kan punya buletin Adalah, terbitnya di buletin Adalah itu. Jadi hanya 2.000 kata, masukkan, ikuti template-nya, nanti bisa terbit nanti. Ya, terbit. Karena saya juga memotivasi untuk penulis-penulis seluruh Indonesia untuk bisa punya semangat menulis. Ya, tadi kan saya share juga ya, ada buletin Adalah. Saya ulangi lagi coba. Yang buletin Adalah itu adalah buletin yang sebenarnya hanya untuk membantu dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan karya tulisnya. Padahal cuman bentuknya adalah esai. Ini yang begini nih, buletin Adalah. Jadi Puskoleknas tahun 2021 rencana saya adalah jadi nanti mereka nulis esai tapi dalam format jurnal, tapi nanti dijadikan seperti buku. Nanti kalau hadiah mereka dapat buku kompilasi artikel atau esai begitu. Ya, itu mungkin dari saya Mbak Anita, semoga nanti semangat menulis supaya bisa ikut berkontribusi dalam dakwah kita, dakwah hukum gitu intinya, menyebarkan ilmu, visi misi menyebarkan kebaikan kepada manusia. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih kepada Pak Yunus. Mungkin sekiranya dari Anita ada tanggapan atau hal yang ingin ditanyakan kembali. Sudah cukup, Mbak Nike. Terima kasih. Baik. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Saya tambahkan Mbak Moderator ya, saya merasa ada sesuatu yang teman-teman ingin tanyakan mungkin juga. Jadi kita di jurnal itu, kita sebagai pimret atau editor tidak boleh menulis di jurnal kita ya. Jadi kalau ini jadi dilema juga bagi pengelola jurnal. Kita tidak boleh pimret itu menulis di jurnal atau managing editor menulis di jurnal kita. Jadi kita menulisnya di luar. Ketika saya kan mau publikasi itu tidak, karya tulisnya tidak di jurnal Cipta Hukum, saya nggak boleh saya nulis di jurnal Cipta Hukum. Tapi saya nyari-nyari jurnal lain. Ya, jadi jurnal-jurnal lain yang kita cari itu kita bentuknya dalam bentuk misalnya karena memang perbuatan yang baik itu adalah dilakukan dengan bersama-sama ya. Kalau dalam konsep Islam misalnya itu ada al-barakatu fil jamaah, keberkahan itu dengan kebersamaan. Atau dalam bahasa literasinya namanya kolaborasi. Jadi menulis itu bagusnya dengan kolaborasi, dengan kebersamaan. Jadi kalau misalnya dengan bersama-sama, coba dilihat ranking satunya Sinta itu, ranking satu Sinta yang Sinta Award Indonesia itu tahun 2020 itu kan Mas Agus yang dari UMS itu banyak kolaborasi beliaunya. Ada sekitar berapa artikel beliau itu kolaborasi di Q1-nya dengan beberapa orang penulis ya bidang kesehatan begitu. Akhirnya kan jadi ranking 1 berkahnya. Kemudian dia akhirnya dapat reward kan begitu. Jadi Sinta Award dari Kemenristek Dikti. Nah, itu keberkahan. Jadi kalau nulis jurnal ini kan mirip dengan nulis karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis dan disertasi ya, ilmiah gitu. Ada referensinya, ada footnote-nya, ada body note-nya atau menggunakan Mendeley dan sebagainya. Jadi bahkan lebih rigid dibandingkan dengan skripsi ya, karena kalau skripsi atau tesis kan bisa panjang lebar. Kalau ini kan dia harus simple tapi mengena begitu. Nah, kalau
artikel jurnal kita ini misalnya ditulis oleh sendiri, itu kan tidak masuk akal. Karena riset itu harus dengan adanya tim gitu. Kalau kita nulis tesis disertasi saja, nanti akan dipublikasikannya dengan promotor kita, pembimbing kita sebagai co-author. Kalau skripsi dengan pembimbingnya, kalau tesis dengan pembimbingnya begitu. Karena pembimbing itu juga penulis sebagai co-nya, sebagai co-pilotnya atau sebagai pewakil menulisnya begitu. Nah, jadi tetap harus bareng-bareng. Maka kalau misalnya kita dengan kolega, misalnya saya nulis misalnya bareng dengan Mas Ridwan, Mbak Emil, misalnya Mbak Anis, satu lagi Bu Rodia misalnya, maka ada 5 orang menulis bareng-bareng dan masing-masing kita buat diskusi think tank misalnya dalam tema yang multidisipliner misalnya hukumnya yang berbagai tadi. Nah, kemudian masing-masing menyiapkan satu artikel misalnya, masing-masing menyiapkan satu artikel dan mendiskusikan. Dan kita diskusikan dalam satu forum think tank, kemudian kita kasih masukan dan atau kita bantu edit juga dan mama kita masuk. Jadi Mas Ridwan menyetorkan satu tulisan, kemudian didiskusikan, kemudian nanti masuk nama saya, Mbak Emil masuk juga penulis ketiga, kemudian Mbak Anis nomor keempat, kemudian Bu Rodia nomor kelima misalnya. Nanti artikel saya juga sama begitu juga, diskusikan, Mas Ridwan ngasih masukan, Mas Ridwan penulis kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima. Nanti secara beberapa waktu kita sudah punya 5 artikel yang terindeks Scopus begitu. Ya. Yang untung siapa? Yang untung ada penulis pertamanya. Mas Ridwan satu karya tulisnya yang diakui sebagai karya tulis dirinya karena penulis pertama. Di Indonesia itu yang autor itu hanya penulis pertama. Penulis kedua, ketiga, keempat itu adalah co-autor yang bagian kumnya hanya 40% ya kalau nggak salah Mas Ridwan ya. Yang penulis pertama itu 60% sendirian. Kalau yang lainnya 40 dibagi 4. Ya, kalau misalnya 5 orang nulisnya ya, maksimal 5 kalau saya lihat di jurnal-jurnal Scopus itu. Kecuali kalau di jurnal memang banyak, nggak tahu juga karena saya lihat dia Mas Agus ya penerima Sinta Award itu beliau nulisnya banyak sekali sampai puluhan orang gitu ya. Dan artikelnya puluhan juga, artinya terbit secara bersamaan dalam setahun 20 artikel Q1 ya. Itu kalau nggak meledak sebagai ranking pertama kan nggak mungkin. Itu ya mungkin masukan saya. Jadi perlu teman-teman semuanya itu dengan amalul jama'i ya. Ini karena saya nggak malu-malu ya bawa Islam, walaupun saya juga di Rusia juga yang negaranya katanya komunis, tapi ternyata orang komunis juga itu paham, ateis juga paham dengan Islam, dan mereka juga kadang-kadang lihat saya musim dingin 40 derajat, mereka bilang kamu nggak kedinginan nggak minum vodka, saya bilang nggak, saya minum kopi cukup. Kasihan sekali jadi orang Islam katanya. Saya bilang nggak apa-apa kita, tapi mereka yakinnya tertarik juga ya dengan kitanya dan salut dengan kitanya orang Islam. Jadi ini bukan saya melebih-lebihkan agama saya, tidak, memang, tapi begitulah. Dalam konsep menulis pun juga sama, diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk kebersamaan, diniatkan untuk kemudian tadi dengan kolaborasi bersama-sama, maka kita dapat keberkahan bersama-sama juga. Ya. Oke, itu Mas Ridwan, Mbak Nike. Tambahan supaya tidak tabu. Ya Pak, ngomong-ngomong soal kolaborasi ini, kita kan punya grup ngobrol-ngobrol anak-anak muda sebetulnya, pengelola jurnal lintas kampus nih Pak, namanya Indonesian Law Journal Heroes. Di sini ada Mas Fatih dari UMM. Mas Fatih masih join nggak ya? Hadir Mas, sambil ngomong anak-anak. Ini Mas Fatih. Nah, saya diajak nanti di grup itu diajak. Mas Yunus bisa join ke grup kita gimana Mas? Karena kita aktif banget diskusinya dan kolaborasi antar kampus, sharing riset, sharing tulisan dan semacamnya. Nah itu, monggo Mas Fatih ada yang mau disampaikan ILJH-nya kita nih. Enggak Mas, ya mengundang aja Mas Yunus, semoga berkenan hadir. Ini nanti rencananya akan dijadikan perkumpulan Mas Yunus. Jadi mohon arahan, nanti kita daulat jadi dewan pembina lah. Ya, Kang Ridwan ya. Grupnya santri itu Kang, banyak ustadz, banyak yang sudah ngaji itu. Wah, aku orang ustadz, sing ustadz yo Fatih paling. Tak kopi ya. Satu ya. Mas Yunus, Pak Yunus dari Malang, monggo kalau COVID-nya mereda main ke Malang, saya dari UMM Malang. Ya, Mas Salahuddin ya. Saya jadi anggota aja baru datang juga kan.
Ini kalau kita ngobrolnya santai nggak apa-apa Mas Ridwan sebenarnya kan judulnya. Nggak apa-apa, santai malah nggak apa-apa. Ini kan sharing, nah gitu. Jadi emang Pak, nanti kita punya grup itu ILJH Indonesian Law Journal Heroes. Sebetulnya yang inisiasi itu tadi Mas Fatih dari UMM. Grupnya itu isinya ada beberapa anggota PJHI dan banyak juga yang belum anggota PJHI Pak, kayak kampus-kampus kecil yang berusaha untuk mengembangkan jurnalnya. Nah itu kan butuh kolaborasi, betul kata Pak Mas Yunus tuh. Gimana caranya kita berjamaah bersama-sama bangun jurnal. Nah itu semangatnya kita di situ. Nah kebetulan ketemu orang yang satu visi nih, nanti kita ajak join nih. Gitu. Nah ini ada Mas Kodir dari Unisri juga sama. Monggo, ada yang mau disampaikan? Mas Jai. Saya ingin bertanya ini kepada senior. Wah ini senior ini lebih senior nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ingin bertanya Pak Ridwan, Bu Moderator, kepada ini teman yang sudah di-accept di Scopus jurnalnya. Pertanyaan saya apa gitu? Bagaimana, apakah tulisan ini, misalkan saya punya tulisan terkait dengan dan mau itu namanya kolaborasi dengan orang luar negeri. Saya tulis pertama orang luar negeri sebagai penulis juga gitu kan. Apakah itu bisa sebagai poin fokus Pak gitu kan ketika kita mengajukan pengajuan untuk di indeks di Scopus juga, atau yang hanya dihitung hanyalah penulis-penulis yang dari luar negeri gitu. Terima kasih Pak Ridwan. Nah ini Mas Yunus, ada Mas Jai dari Universitas Slamet Riyadi di Solo. Kebetulan juga pengelola jurnal, aktivis jurnal juga nih, yang sering banget bantu kita ini. Nah itu Pak, ada pertanyaan dari Mas Jai. Barangkali bisa sharing Pak, monggo Mas Yunus. Ya Mbak Moderator, jadi saya langsung jawab ya. Iya. Jadi gini, tadi sebenarnya apa manfaat kita menulis kolaborasi dengan asing ya? Ada kolaborasi dengan sesama kita, kolega internal atau internal Indonesia nasional, misalnya saya dengan Mas Ridwan UNES, Mas Emil UNESA misalnya, dengan Mas Abdul Qadir misalnya. Itu berarti kita kolaborasinya pakai afiliasi dengan afiliasi tetap kampus kita masing-masing nanti, tapi wajahnya adalah Indonesia gitu, country-nya Indonesia. Tapi kalau pakai kita kolaborasi dengan penulis asing misalnya dengan orang Turki atau dengan orang Amerika, itu sangat bagus. Nilainya adalah kalau misalnya kita ajukan sebagai hibah penelitian di Dikti itu bisa masuk karena kita melakukan riset dengan kolaborasi internasional, tidak cuma kolaborasi nasional. Nah itu nilai poinnya. Kalau kalau misalnya masukkan di jurnal-jurnal, misalnya Mas Kodir nulis dengan orang Amerika misalnya, asli Amerika misalnya, kemudian diterbitkan di Mas Ridwan, maka nilai poinnya adalah bagus bagi jurnalnya Mas Ridwan karena ada penulis asing di dalamnya, itu penulis Amerika. Mas Kodir nyantol gitu, masuk ya. Atau Mas Kodir nulis di jurnal di Indonesia misalnya, itu kan jurnal-jurnal Scopus Indonesia pun sebenarnya walaupun mereka nggak ngomong, sebenarnya mereka butuh juga penulis asing juga, karena mereka kalau kitanya ada jurnal Indonesia yang terindeks Scopus kemudian kita bondong-bondong masuk, itu sulit masuk kita, karena mereka butuhnya ya penulis asing, bukan kita ini ya nulisnya di luar, jangan di dalam negeri gitu. Jadi ya Ahkam nih, banyak orang ucapkan selamat ya Ahkam, putus suara saya enggak. Nah di sini hujan. Jadi bilangnya selamat ya Ahkam, kita bisa nulis di sana sih. Bilang ya kalau sudah terindeks Scopus ya semakin ketat untuk menerima artikel dari dalam negeri, maunya ya luar negeri, asing begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan teman asing baru bisa masuk di jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Itu menurut pandangan saya, walaupun nanti
kebijakan penerimaannya bagaimana, apakah memang benar-benar pure kualitas atau memang ada tendensi tadi kepentingan untuk memasukkan penulis dari asing. Mungkin itu Mbak moderator, suara saya mungkin putus-putus ya, mohon maaf. Ya. Iya Pak, sudah jelas. Baik, dari peserta lain adakah yang ingin bertanya? Mungkin dari Pak Solahuddin ada tanggapan? Cukup, Mbak. Saya menyimak saja. Terakhir Mas Yunus, saya mau tanya nih, tadi kan mencari penulis afiliasi yang luar negeri. Nah, kita juga bisa sebetulnya ya memanfaatkan teman-teman yang lagi kuliah S3, teman-teman kita asal Indonesia yang lagi kuliah S3 atau kuliah S2 bahkan di luar negeri itu untuk kemudian bawa nama afiliasi kampusnya sekolah, itu bisa ya Mas ya? Iya, bisa Mas Ridwan, bisa. Kita misalnya dia pakai afiliasi kampusnya. Sebenarnya kan kayak saya ini sedang studi di GUU Moskow misalnya, Rusia. Itu saya juga butuh juga untuk publikasi. Kewajiban saya sebagai mahasiswa S3 untuk publikasi dengan menggunakan afiliasi kampus. Ya, nanti itu terbit misalnya di Scopus atau apa gitu ya. Ini ada beberapa Scopus saya yang terbit pakai afiliasi Rusia. Walaupun sebenarnya tidak nambah poin di akun Sinta Dikti saya, tapi nggak masalah. Nanti kan kita bisa klaim untuk kemudian terintegrasi dalam akun Scopus kitanya nantinya. Itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa, manfaatkan aja. Misalnya, tapi kalau dia misalnya tidak mau ya jangan dipaksakan. Misal Mbak Emil nih sudah kuliahnya di Belanda, kemudian pakai afiliasi Utrechtnya misalnya, Mbak Emilia ya, nanti kuliah di Belanda. Atau sudah dokter kan Mbak Emil sekarang. Sudah. Kemudian nanti pakai kampus Utrechtnya, tapi kalau udah balik lagi ke kampusnya di UNESA mau pakai itu pasti mikir, wah saya kan sudah di sini, saya mau ngembangkan poin di scoring saya di Sinta saya nggak mau pakai afiliasi yang dulu saya kuliah gitu ya. Itu juga nggak bisa dipaksa. Tapi kalau dia mau, menguntungkan bagi jurnal, bagi dirinya nggak terlalu banyak untung. Kayak saya nih sekarang minta untuk pakai afiliasi ketika teman saya nulis di jurnal Karsa Madura, misalnya Sinta 2, itu ya tidak banyak menguntungkan scoring saya di dikti saya, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa lah untuk membantu dia. Dan saya juga nggak bisa pakai juga untuk program doktoral saya karena bukan berkaitan dengan disertasi saya begitu. Jadi bisa masih dua, jadi manfaatkan saja itu jejaring teman-teman yang sedang kuliah di negara lain ya. Gitu Mas Ridwan. Ya, terima kasih banyak Pak informasinya. Monggo Mbak Nike. Ya, terima kasih kepada Pak Yunus yang telah memberikan tanggapan. Mungkin dari penanya sebelumnya, Pak Abdul Qadir Jailani, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Mbak, gitu kan. Saya ingin menanggapi sedikit Mas Nur Rohim, gitu kan. Saya kalau case-nya yang kedua Mas, gitu kan. Kalau orang Indonesia tapi kuliah di luar negeri kan ini sebenarnya ada jejaring LPDP. LPDP misalkan yang di bidang hukum juga ada grupnya, gitu kan. Nah, kalau mereka dengan nama orang Indonesia, misalkan namanya kan kayak khas Indonesia gitu, tapi dia membawa afiliasinya afiliasi kampus yang di luar negeri, apakah itu juga bisa terhitung sebagai poin? Karena kan pembahasannya misalkan terkait pembahasan Indonesia ini Mas, disertasinya kan atau tesisnya itu kan ya dia hanya membahas Indonesia gitu kan. Apakah walaupun afiliasinya dia memakai luar negeri, memakai afiliasi kampusnya yang di luar negeri karena dibiayai sama LPDP gitu kan, tapi pembahasannya Indonesia, apakah itu juga terhitung sebagai poin Mas yang dipertimbangkan ketika kita mensubmit atau mensuggest jurnal di Scopus gitu Pak Rahim? Terima kasih. Baik, untuk Pak Yunus bisa langsung memberikan tanggapan. Ya, saya tanggapi ya Mas
Abdul Qadir ya, nanti Mas Ridwan nggak bisa nambahkan. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk Scopus itu beda dengan cara penilaian dengan dikti kalau saya lihat-lihat ya. Jadi ketika jurnal itu kok mudah sekali masuk, mengapa dia tidak? Bahkan ada yang mengatakan kalau masuk terindeks Scopus itu kan jurnalnya itu karena memang nasib-nasiban juga boleh jadi ya. Yang baru Sinta 4 atau 5 itu ada itu dia langsung melejit langsung Sintanya langsung Scopus, akhirnya dia dideklar oleh dikti masuk Sinta 1 karena sudah terindeks Scopus. Ya Ahkam juga kalau saya tahu dalamannya Ahkam juga ya. Misalnya keseriusan untuk kemudian reviewer dibandingkan cita hukum itu ya sebenarnya kita lebih lagi kitanya ya, lebih lagi, tapi ternyata kan memang Ahkam karena memang lebih tua usianya jadi akhirnya dia masuklah ke terindeks Scopus ya. Dan itu juga beberapa tahun ini sangat serius Pimretnya untuk kemudian mengelola jurnalnya begitu untuk kemudian bisa dianggap konsisten stabil terbitannya. Nah kalau menurut saya dia kalau untuk Scopus itu ya dia kan hanya melihat pangsa pasarnya saja kalau menurut saya. Kalau misalnya dia banyak dikunjungi orang, kemudian tulisannya juga banyak mensitasi dari Scopus, kemudian apalagi dia tersebar secara internasional, maka dan pas tadi penulisnya juga banyak dari berbagai macam negara, maka dia bisa masuk indeksasinya ke indeksasi jurnal Scopus gitu. Jadi kalau misalnya Mas Abdul Qadir nulis misalnya di jurnal Mas Ridwan pakai afiliasi asing ya, asing dengan teman asing yang sedang kuliah di luar negeri misalnya, itu maka juga menguntungkan bagi jurnalnya Mas Ridwan untuk bisa kemudian dianggap sebagai jurnal internasional karena penulisnya tidak lokal Indonesia semuanya gitu. Sehingga kemudian itu menjadi pertimbangan bagi Scopus untuk kemudian dia menganggap syarat-syarat administratifnya terpenuhi gitu. Jadi penulisnya tidak satu negara saja, sudah masuk tuh jurnal JIL tadi, JILS ya. Kemudian kedua, jurnalnya tidak lokal pembahasannya, tapi bersifat global internasional, misalnya sudah masuk dianya. Ketiga, reviewernya internasional, kemudian penulisnya juga tidak dominasi satu negara saja, Malaysia saja misalnya, atau Amerika saja, tapi dianya adalah tersebar di seluruh dunia misalnya. Ya itu yang kemudian jadi pertimbangan saya Mas Abdul Qadir. Jadi mengapa di jurnal Cita Hukum itu saya menolak artikel dari Iran yang banyak atau dari Ukraina yang banyak, itu saya bilang kita hanya menerima maksimal 2 sudah. Kalau lebih kita nggak bisa. Jadi kita tolak-tolak, kalau bagus-bagus artikelnya. Jadi high quality. Mungkin nanti bisa saya rekomendasikan ke jurnalnya Mas Ridwan nanti kalau misalnya ada begitu. Udah silakan, tapi dia butuhnya Web of Science memang. Tapi nggak tahu kalau Mas Ridwan sudah SG Web of Science, bisa nanti saya bilang silakan masukkan ke artikel Anda itu ke sini aja, ini teman saya nanti bisa gitu. Jadi kita dibagi-bagi gitu. Jadi tidak cuma kita numpuk, karena kalau seandainya jurnal Cita Hukum itu misalnya isinya orang Ukraina saja semuanya atau Turki semuanya, itu masalah juga gitu Mas Abdul Qadir. Asing itu semuanya. Tapi kalau semuanya satu negara atau hanya 2 negara saja, tidak ada orang Indonesia di jurnal Cita Hukum, hanya orang Ukraina 6, orang Iran 3, orang Turki 3. Itu asing semua, tapi nggak varian begitu. Itu juga jadi masalah. Dia penyebarannya tidak secara global internasional. Jadi bisa jadi kita juga nggak dianggap sebagai jurnal internasional tuh, tapi jurnal Ukraina yang ada di Indonesia gitu, atau jurnal Rusia yang ada di Indonesia gitu. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin Mas Ridwan ada yang lain mungkin. Ya Pak, bagus tuh idenya Pak. Nanti kita bisa kalau satu negara bisa dipecah-pecah gitu. Kalau kemarin itu JILS itu banyak dapat dari negara-negara Afrika Pak, malah Pak. Banyak itu. Mulai dari ya negara-negara Afrika lah banyak itu. Saya malah nggak ada bisa bagi tuh Mas. Ada yang dari Nigeria ada gitu, banyak gitu. Mereka sekali sudah terbit satu, kadang ngirim lagi untuk edisi berikutnya gitu kan, jadinya loh kok banyak banget gitu Pak. Gitu. Nanti bisa sharing gitu Mas Ridwan, nanti kita bagi aja. Saya kebanyakan artikel dari Iran dengan Ukraina dengan Turki, nanti biar mereka itu yang sudah ketagihan nulis dikit itu supaya Mas Ridwan aja, sedangkan Mas Ridwan yang Afrika saya butuh tulisan dari Afrika, orang Nigeria atau siap. Nah, bisa
ke saya. Jadi tawarkan aja. Ini ada juga jurnal-jurnal yang dia terindeks yang mereka butuhkan. Ya, Mas. Mungkin bagus Mas Ridwan itu. Saya kalau dikasih penulis itu saya insyaallah. Siapa? Oke, nanti kita bisa kolaborasi. Terima kasih banyak ini buat Mas Yunus buat sharing-sharingnya. Monggo Mbak Nike, kayaknya waktunya udah zuhur, ditutup nggak apa-apa. Baik, terima kasih buat peserta yang telah bertanya serta pembicara hebat kita yang telah memberikan tanggapannya. Akhirnya telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bu Dr. Diah SPD SHLLM, SHMSI maksud saya selaku Direktur UNES, Bapak Nur Rohim Yunus SHLLM dan Bapak Ridwan Arifin SHLLM selaku pembicara kita pada hari ini, serta peserta workshop jurnal hukum yang kami muliakan. Saya Nike Natasha Dewi Sumartono selaku moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Yunus, salam buat Pak Bahtiar ya. Bahtiar, oh iya, Abah Bahtiar ya. Jadi nanti ini kita kolaborasi tidak cuma artikel tapi jurnal. Nanti teman-teman yang pernah jurnal yang punya banyak tulis asingnya bisa kolaborasi kita. Jadi saling mempromosikan karena saya juga bingung tolak jurnal orang lain. Udah ini saya tolak, dia terpaksa dengan sangat terpaksa saya tolak tulis asing itu karena itu terus gitu Mas Ridwan. Jadi nanti bisa saya tawarkan ini silakan ajukan ke jurnal ini misalnya JIL misalnya untuk kemudian bisa tidak lanjuti. Dan Mas Ridwan juga sama yang Afrika. Saya kalau ada yang dari Afrika boleh tuh, saya belum pernah nyenggol itu penulis dari Afrika sama sekali. Iya. Siap. Ya kolaborasinya kolaborasi jurnal kita ya untuk bisa lebih internasional. Iya. Ya, terima kasih Mbak moderator. Nanti izin. Ya, gimana izin Mas Yunus, saya masukkan join di grup WA ya Mas. Ya boleh, bagus saya ya. Nanti bisa sharing-sharing. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih semuanya atas kehadirannya juga. Terima kasih atas undangannya Mas Ridwan, Mbak Nike, Mbak semuanya semangat menulis. Kalau mau nulis saya support insya Allah kalau mau nulis. Ya, terima kasih kembali Pak Yunus. Sukses selalu. Mbak Emilia, selamat bekerja. Matur nuwun Pak Rohim. Saya pamit ya, tutup ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.